Novel fiksi bela diri fantasi Cincin Naga yang ke-2301 hingga 2325. Baiklah, aku tidak akan bertarung. Biarkan Jin Yuan yang bertarung. Sentian tidak berniat mempertahankan ring. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang 8 alam rahasia. Dia bisa menggunakan konferensi ini untuk memahami kekuatan masing-masing alam rahasia. Karena Sentian sudah berbicara, Ge Changsheng tidak akan bertarung lagi dan membiarkan Jin Yuan naik ke panggung. Tak lama kemudian, beberapa orang mulai mencari lawan untuk bertarung. Namun, karena Yao Zhenghui adalah nomor 1 dalam daftar, tidak ada seorang pun di depan ring. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk bertarung dengan Yao Zhenghui di pertandingan pertama. Yao Zhenghui sedang duduk di atas ring saat ini, dengan ekspresi puas di wajahnya. Sepertinya semua wajah yang baru saja hilang darinya pada jam bercorak naga itu telah kembali lagi saat ini. Tidak seorang pun berani melawannya, ini membuktikan bahwa orang-orang ini takut padanya. Sentian hanya melirik Yao Zhenghui, tetapi Yao Zhenghui melihatnya dan segera melambaikan tangannya dan berkata, "Sentian, kamu bisa melumpuhkan 9 naga emas dengan 1 palu. Kamu pasti sangat kuat. Bagaimana kalau kita bertarung?" Yao Zhenghui benar-benar ingin bertarung dengan Sentian. Jika dia mengalahkan Sentian, maka pusat perhatian yang baru saja dicuri Sentian akan dibayangi olehnya dalam sekejap. "Jika aku tidak bertarung, aku tidak bisa mengalahkanmu." Sentian melambaikan tangannya dan berkata tanpa ragu. Hal ini membuat Yao Zhenghui merasa sedikit terkejut. Anda tahu, bagi para kultivator seperti mereka, tujuan berlatih keras adalah untuk menonjol. Tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka tidak cukup kuat. Tetapi begitu Sentian membuka mulutnya, dia benar-benar mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, yang sungguh di luar dugaan Yao Zhenghui. Sentian mengabaikan Yao Zhenghui dan mulai berjalan di sekitar arena lain untuk melihat siapa saja yang bertarung dan untuk memahami kekuatan orang-orang ini di alam rahasia. "Tuan Shen, apakah Anda tidak ingin berkelahi?" Hou Zhen bertanya pada Sentian. Sentian menggelengkan kepalanya. "Biarkan aku menunggu dan melihat, kita bicarakan nanti." Hou Zhen tahu bahwa Sentian sedang menunggu untuk melihat apakah ada orang yang lebih lemah yang akan naik ke atas ring. Jika Sentian mengambil tindakan, peluangnya untuk menang akan lebih besar. "Tuan Shen, Anda tetap punya 3 kesempatan. Selama Anda tidak kalah 3 kali, Anda bisa terus menantang," kata Hou Zhen. Sentian tersenyum tipis, tetapi dia tidak berniat memasuki ring. Dia hanya melihat sekeliling dan membuat rencana di akhir. "Tuan Shen, karena Anda tidak ingin naik, maka saya akan." Setelah Hou Zhen selesai berbicara, dia melompat dan langsung melompat ke atas panggung. Pada saat ini, ada juga seorang pria kecil kurus di atas panggung. Sentian hanya melirik sekilas, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, berbalik dan bersiap untuk pergi. "Tuan Shen, apakah menurutmu Hou Zhen tidak bisa mengalahkan orang di atas ring?" Pada saat ini, Ge Yuhan melihat ekspresi Sentian dan bertanya. "Dia tidak akan menang. Monyet itu hanya bisa bertahan paling lama 1 gerakan," kata Sentian. "1 gerakan?" Ge Yuhan berkata dengan tidak percaya. Meskipun kekuatan Hou Zhen tidak tinggi, dia. Ge Yuhan belum menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara ledakan. Badan Hou Zhen terlempar dari ring dalam sekejap dan jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, Ge Yuhan menatap Hou Zhen dan tidak tahu harus berkata apa. Hou Zhen berdiri, lalu berkata dengan wajah merah. Aku ceroboh. Sentian tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi pada saat ini, teriakan halus langsung menarik perhatian Sentian. Sentian menoleh dan mendapati Han Qinger sudah naik ke atas panggung dan sedang bertarung dengan seorang pria berpakaian putih. Han Qinger memegang pedang panjang di tangannya dan terus mengayunkannya. Pedang panjang itu seperti ular berbisa, terus-menerus menyerang. Lelaki berpakaian putih itu bersikap tenang dan kalem, dengan senyum di wajahnya, dan dia terus menghindar. Dapat dilihat bahwa pria berbaju putih itu jelas-jelas menyerah pada Han Qinger dan tidak terburu-buru untuk mengalahkan Han Qinger. Mengapa Nona Han memilih orang ini untuk bertarung? Dia jelas bukan lawannya. Hou Zhen berkata dengan bingung saat melihat ini. Siapa orang berpakaian putih ini? Tanya Sentian. Orang ini adalah Feng Wuhen dari lembah Feng Yue di alam rahasia gerbang gunung. Sungguh cabul. Meskipun orang ini cabul, dia sangat kuat.
Jika bukan karena menjemput gadis-gadis dan setuju untuk kalah dengan sengaja demi pihak lain, Feng Wuhen ini seharusnya bisa masuk dalam daftar orang-orang berpengaruh. Hou Zhen memperkenalkan. Benar saja, setelah Hou Zhen selesai berbicara, Feng Wuhen mulai menggoda Han Qinger. Nona Han, Anda dapat mempertimbangkan saran saya sekarang. Jika Anda membiarkan saya mencium Anda, saya dapat mengalahkan Anda sekarang juga. Feng Wuhen menatap Han Qinger dengan mata penuh nafsu. Wajah Han Qinger memerah. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, pedang di tangannya menjadi semakin tajam. Namun, ada kesenjangan kekuatan yang besar di antara keduanya, dan Han Qinger tidak bisa berbuat apa-apa pada Feng Wuhen. Feng Wuhen hanya menghindar dan terus menggoda Han Qinger. Sepertinya arena ini bukan untuk dia bertarung, tapi untuk menggait gadis-gadis. Aku akan membunuhmu. Han Qinger sangat marah dan menebas udara dengan pedang di tangannya. Namun, Feng Wuhen mengulurkan tangannya dan menjepit pedang Han Qinger dengan 2 jari. Tidak peduli seberapa keras Han Qinger mencoba, dia tidak bisa menarik pedang itu kembali. Ding! Diikuti oleh suara yang tajam, dan pedang Han Qinger langsung patah. Tepat ketika Han Qinger tertegun, Feng Wuhen meraih pergelangan tangan Han Qinger dan menarik Han Qinger ke dalam pelukaannya. Han Qinger panik dan berjuang mati-matian, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Feng Wuhen menatap Han Qinger dengan senyum cabul di wajahnya dan bahkan menggerakkan mulutnya ke arah wajah Han Qinger. Bah, dasar kutu kupret, tak tahu malu. Han Qinger meludahi wajah Feng Wuhen. Senyum cabul di wajah Feng Wuhen lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi muram. Kutu kupret, kamu tidak tahu malu meskipun aku memberimu wajah. Setelah berkata demikian, Feng Wuhen menamparkan dengan telapak tangannya, langsung menjatuhkan Han Qinger keluar dari ring, dan melemparkannya dengan keras keluar ring. Namun, Han Qinger ditangkap oleh orang-orang dari Zixiao Mansion segera setelah dia jatuh dari ring, dan dia tidak terluka parah. Pada saat ini, setelah Feng Wuhen melempar Han Qinger keluar dari ring, dia melirik ke bawah lalu menatap Ge Yuhan. Wajah muram itu langsung dipenuhi senyum cabul. Nona Ge, apakah Anda ingin bertanding dengan saya? Saya bisa mengalah. Selama Anda membiarkan saya mencium Anda, saya akan langsung mengaku kalah dan membiarkan Anda memenangkan ronde ini. Jika Anda membiarkan saya tidur dengan Anda selama 1 malam, saya bisa membuat semua orang di alam rahasia Sunman kalah dari Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang kesepakatan ini? Feng Wuhen bertanya kepada Ge Yuhan. Wajah Ge Yuhan membiru karena marah, dan dia hendak naik ke panggung dengan marah, tetapi dihentikan oleh Sentian. Kau tidak akan sebanding dengannya jika kau maju, jadi biarkan aku yang melakukannya. Sentian menatap Feng Wuhen dan memutuskan untuk maju dan memberi pelajaran pada orang ini. Tetapi saat Sentian hendak naik ke panggung, dia melihat sesosok badan melintas dan kemudian melompat ke atas panggung. Sentian melihat dan menemukan bahwa itu adalah Lu Chang. Lu Chang awalnya sedang menduduki panggung, namun saat melihat Han Qinger diganggu oleh Feng Wuhen, dia langsung berlari menghampiri. Feng Wuhen, jangan sombong begitu. Aku akan mengebiri kamu hari ini dan menjadikanmu seorang kasim. Lu Chang membentak Feng Wuhen. Eleve Chang, kamu penjilat, kenapa kamu membentakku? Dengan kungfu yang biasa-biasa saja, kamu berani naik ke panggung dan melawanku. Feng Wuhen tampaknya sama sekali tidak menganggap serius Lu Chang. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku hari ini, aku akan mengebiri kamu. Wajah Lu Chang memerah dan aura di badannya mulai meningkat. Kau bukan tandingannya, turunlah. Pada saat ini, sebuah teriakan halus terdengar, dan kemudian sosok cantik muncul di atas ring lagi. Lu Chang ingin marah, tetapi saat dia melihat orang itu datang, dia langsung menelan kembali kata-katanya. Karena orang yang naik ke atas panggung adalah Yu Jiameng, putri Yu Qian. Belum lagi Yu Jiameng adalah tokoh terkenal, hanya berdasarkan reputasi Yu Qian di 8 alam rahasia, Lu Chang tidak berani tidak menghormati Jiameng. Nona Yu, aku. Lu Chang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yu Jiameng melotot padanya dan berkata, turunlah. Lu Chang gemetaran dan hanya bisa melompat turun dari panggung. Nona Yu, mengapa Anda berlari ke arena saya saat Anda tidak berada di arena Anda sendiri? Melihat Yu Jiameng, Feng Wuhen tidak lagi memiliki senyum cabul di wajahnya, tetapi bertanya dengan sedikit malu. Aku tidak tahan melihatmu menindas wanita. Hari ini aku ingin bertanding denganmu.
Jika aku kalah, aku bisa membiarkanmu menciumku. Jika kau kalah, aku akan mengebirimu. Yu Jiameng memiliki wajah dingin dan tatapan mata yang membunuh. Nona Yu, jangan bercanda lagi. Aku bukan tandinganmu. Aku tidak akan bertarung denganmu. Aku mengaku kalah. Feng Wuhen tidak bodoh. Tidak mungkin dia bisa bersaing dengan Yu Jiameng. Kamu tidak diizinkan untuk mengakui kekalahan. Yu Jiameng mengomel. Mengapa kamu tidak bisa mengakui kekalahan? Aturan mengizinkannya. Kamu tidak dapat mengubah aturan tanpa izin hanya karena ayahmu adalah Yu Qian. Kata Feng Wuhen. Pada titik ini, Yu Jiameng tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, jika dia tidak setuju, itu berarti dia tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh ayahnya. Akan tetapi, bahkan jika aku setuju untuk membiarkan Feng Wuhen mengaku kalah, tidak mungkin aku bisa memberi pelajaran pada orang kutu kupret besar ini. Untuk sesaat, Yu Jiameng berada dalam dilema. Biarkan aku bertemu dengan pria tak tahu malu ini. Pada saat ini, Sentian berbicara, lalu berjalan menuju ring. Yu Jiameng menatap Sentian dan sedikit mengernyit. Kamu. Meskipun Sentian membunyikan lonceng berpola naga dan bahkan memukul 9 naga emas dengan satu palu, Yu Jiameng tidak menyangka bahwa kekuatan Sentian sekuat itu. Bagaimanapun, Sentian mampu membunyikan lonceng berpola naga karena dia mengetahui rahasia lonceng berpola naga. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Dengan kekuatan Sentian di alam spiritual tingkat ketiga, bagaimana mungkin dia bisa menandingi Feng Wuhen? Sentian. Melihat ini, Han Qinger bergegas maju untuk menghentikan Sentian. Jangan maju, kamu bukan tandingan Feng Wuhen, kamu tidak bisa mengalahkannya. Melihat Han Qinger begitu peduli pada Sentian, Lu Chang langsung marah. Jangan khawatir, jika dia berani menggodamu, aku akan menghajarnya habis-habisan hari ini. Kata Sentian sambil tersenyum kepada Han Qinger. Mendengar Sentian mengatakan ini, Han Qinger tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, kalau begitu, lebih baik kamu berhati-hati. Kalau tidak berhasil, akui saja kekalahanmu dan dia tidak akan bisa melakukan apapun kepadamu lagi. Sentian mengangguk, lalu melompat ke atas panggung. Nona Yu, dia tidak berani bertarung denganmu. Sebaiknya kau turun dan biarkan aku bertarung dengannya. Jika dia bahkan tidak berani bertarung denganku, seorang kultivator dari dunia sekuler, maka biarkan saja dia pulang dan meninggalkan 8 alam rahasia. Jangan mempermalukan 8 alam rahasia lagi. Kata Sentian kepada Yu Jiameng. Kata-kata Sentian dimaksudkan untuk secara sengaja memprovokasi Feng Wuhen agar dia menerima tantangan itu. Jika orang ini masih mengakui kekalahan, Sentian tidak akan berdaya melawannya. Lagi pula, di mata pria ini, wanita jauh lebih penting daripada menang atau kalah. Kamu hanya orang biasa, bagaimana bisa kamu begitu bangga pada dirimu sendiri? Jangan berpikir bahwa semua orang akan takut padamu hanya karena kamu membunyikan lonceng bercorak naga. Hari ini aku akan menginjakmu. Feng Wuhen meraung, dan dia ditipu oleh Sentian. Melihat ini, Yu Jiameng tidak punya pilihan selain meninggalkan arena dan melihat bagaimana Sentian akan memberi Feng Wuhen pelajaran. Karena banyak orang yang belum mengetahui kekuatan Sentian yang sebenarnya, dan Sentian baru saja membunyikan lonceng berpola naga, banyak orang yang datang untuk menyaksikan pertarungan antara Sentian dan Feng Wuhen. Bahkan orang-orang di peron pun menoleh, ingin melihat kekuatan Sentian yang sebenarnya. Sentian tiba-tiba menjadi pusat perhatian, yang membuat Feng Wuhen sangat bersemangat. Selama dia dapat dengan mudah mengalahkan Sentian, ketenarannya akan langsung menyebar ke 8 dunia rahasia. Jika aku tidak menghajarmu habis-habisan hari ini, aku tidak akan melangkah ke alam rahasia. Setelah Sentian selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya langsung muncul. Pedang mengikuti pikiran, dan pedang pembunuh naga mengeluarkan suara mendengung. Niat pedang yang tak berujung meledak pada saat ini. Sentian menatap Feng Wuhen dengan seringai tak berujung di wajahnya. Meskipun alam Sentian tampaknya tidak berubah saat ini, kekuatan naga di badannya telah meningkat pesat. Kalau saja Sentian tidak berusaha menahan diri untuk tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya, saat pedang pembunuh naga muncul, dia pasti sudah meraung seperti naga emas yang kekuatannya dapat mengguncang langit dan bumi. Merasakan niat pedang yang terpancar dari pedang pembunuh naga, penghinaan di wajah Feng Wuhen menghilang, digantikan oleh ekspresi serius.
Saat pedang pembunuh naga muncul, dia tahu bahwa Sentian bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Feng Wuhen juga perlahan menghunus pedangnya, dan seketika cahaya pedang itu ada di mana-mana, dan hasrat membunuh pun ada di mana-mana. Sentian dan Feng Wuhen saling berpandangan, namun tak satu pun dari mereka yang mengambil langkah pertama. Dalam duel sesungguhnya antara para jagoan, siapa yang menyerang duluan pasti menang, tapi bisa jadi kelemahan diri sendiri juga terbongkar. Di antara para master seperti mereka, mungkin satu kelemahan saja dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu, seorang kultivator dari dunia sekuler. Feng Wuhen melambaikan tangan ke arah Sentian. Sentian mendengus dingin, lalu badannya tiba-tiba bergerak. Sentian hanya menggerakkan pedang pembunuh naga di tangannya dengan ringan, dan cahaya pedang yang mendominasi terbang ke arah Feng Wuhen. Saat Feng Wuhen merasakan cahaya pedang terpancar dari pedang pembunuh naga milik Sentian, dia pun ikut bergerak, dan pedang panjang di tangannya seketika menarik bunga sakura ke udara. Ledakan! Aura mengerikan keluar dari pedang Feng Wuhen, langsung menghalangi pedang Sentian. Feng Wuhen memang sangat kuat. Dia menangkis pedang Sentian dengan sangat mudah. Hanya dengan dua keterampilan ini, kamu berani pamer di atas panggung. Feng Wuhen mensibir, dan kesungguhan di wajahnya menghilang. Kekuatan pedang Sentian tadi sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. 10.000 pedang kembali ke asalnya. Feng Wuhen tiba-tiba melemparkan pedang di tangannya ke udara, dan suara gemuruh langsung terdengar di langit. Pada saat ini, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas kepala Sentian, dan kemudian jatuh dari langit, menuju langsung ke arah Sentian. Pada saat yang sama, Feng Wuhen menghentakkan kakinya pelan, dan serpihan puing yang tak terhitung jumlahnya di sekitar arena berhamburan ke angkasa, seketika menenggelamkan Sentian. Ada hujan pedang di atas kepalanya dan susunan kerikil di bawah kakinya. Sentian tidak punya tempat untuk kabur dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Hahaha, hanya karena aku tidak ada dalam daftar, apakah menurutmu aku mudah diganggu? Feng Wuhen tertawa. Pada saat itu, terdengar suara mendengung, diikuti cahaya keemasan yang melesat ke angkasa, dan seketika menerobos formasi puing-puing. Di bawah cahaya keemasan, Sentian memegang pedang pembunuh naga. Pada saat ini, seluruh badan Sentian ditutupi oleh sisik emas, dan badan emas yang tidak dapat dihancurkan diaktifkan, membungkus Sentian dengan erat. Ding ding ding. Hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan menghantam Sentian satu demi satu dan memantul, tidak menyebabkan cedera apapun pada Sentian. Siapapun yang melihat pemandangan ini tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Mereka tidak mengerti apa yang menutupi badan Sentian dan mengapa itu begitu sulit. Bahkan Feng Wuhen mengerutkan kening dan menatap Sentian dengan dingin. Menurutmu siapa yang akan menang, Sentian atau Feng Wuhen? Yu Qian bertanya sambil melihat situasi di atas panggung. Meskipun Sentian memiliki banyak trik, semuanya bergantung pada berbagai harta karun di badannya. Baju zirah yang dikenakannya dan pedang di tangannya bukanlah barang biasa. Jika bukan karena bonus harta karun ini, dia pasti sudah dikalahkan oleh pedang Feng Wuhen sejak lama. Analisis Jin Lifu. Analisis Tuan Jin benar. Kekuatan Sentian tidak berada pada level tinggi. Alasan mengapa dia bisa bertarung dengan Feng Wuhen adalah berkat harta karun di badannya. Tapi agak tidak masuk akal bagi orang dari dunia sekuler untuk memiliki begitu banyak harta karun di badannya. Yao Qisheng juga percaya bahwa Sentian tidak bisa mengalahkan Feng Wuhen sama sekali. Mari kita tunggu dan lihat. Kekuatan Sentian yang sebenarnya mungkin berada di luar imajinasi kita. Han Fuseng berkata, menatap Sentian dengan saksama. Ketika Han Qinger diganggu oleh Feng Wuhen, Han Fuseng terus mengawasi, tetapi aturannya adalah orang tua seperti mereka tidak boleh terlibat. Kecuali Han Qinger mengaku kalah, Feng Wuhen akan terus mengganggunya, dan Han Fuseng akan dapat mengambil tindakan. Saat melihat Sentian naik panggung untuk putrinya, Han Fuseng mulai merasa sayang sekali pada Sentian. Baru pada saat itulah dia akan memuji Sentian seperti ini lagi pada kesempatan seperti itu. Tuan Shen belum menggunakan kekuatan penuhnya, kalau tidak Feng Wuhen pasti sudah kalah. Jiang Wuya berkata perlahan. Jiang Wuya tahu bahwa Sentian masih memiliki tunggangan harimau api di tangannya. Jika Sentian melepaskan harimau api saat ini, bagaimana mungkin Feng Wuhen bisa menandingi harimau api dan Sentian?
Namun, Sentian belum melepaskan Flame Tiger, sepertinya dia takut memperlihatkan kekuatan aslinya agar tidak menjadi incaran orang lain. Semua orang menatap Jiang Wuya dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan Jiang Wuya. Kekuatan Sentian hanya berada di alam spiritual tingkat ketiga. Dia sudah sangat kuat untuk bisa bertarung dengan Feng Wuhen hanya dengan satu gerakan. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Feng Wuhen secepat itu? Karena tidak ada yang percaya, Jiang Wuya tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya Ge Changsheng yang berkonsentrasi memperhatikan setiap gerakan di atas ring. Pada saat ini, Feng Wuhen di atas ring tampak jelek, dan berkata kepada Sentian dengan suara dingin. Wah, kamu adalah seorang kultivator dari dunia sekuler, tetapi aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak harta karun. Namun, kesenjangan kekuatan yang sebenarnya tidak dapat ditutupi oleh harta karun. Setelah Feng Wuhen selesai berbicara, dia menusuk dengan pedang di tangannya, dan tiba-tiba cahaya pedang menembus udara dan langsung menuju ke kepala Sentian. Tampaknya Feng Wuhen tahu bahwa badan emas Sentian yang tidak bisa dihancurkan sangat keras, jadi kali ini dia langsung menyerang kepala Sentian. Dan jika pedang ini mengenai, Sentian akan mati seketika. Sentian, hati-hati. Han Qinger berada di antara penonton. Melihat Feng Wuhen benar-benar ingin membunuh Sentian, dia segera memperingatkannya dengan keras. Di panggung tinggi, Ge Changsheng melihat bahwa Feng Wuhen benar-benar menggunakan jurus pembunuh, dan buru-buru berkata kepada Yu Qian. Tuan Yu, Feng Wuhen benar-benar melanggar aturan dan berniat membunuh. Anda harus tahu bahwa kompetisi di konferensi alam rahasia hanya untuk pertukaran, untuk menentukan pemenang, dan untuk mendapatkan sumber daya. Tidak ada kebencian yang mendalam, jadi tidak ada yang akan membunuh. Ge Changsheng, ini adalah duel antar master. Kesalahan pasti terjadi. Lagi pula, Sentian bukanlah orang bodoh. Tidak bisakah dia menghindar? Feng Jingyan, Master Lembah Feng Yue di alam rahasia gerbang gunung, berkata dengan nada meremehkan. Feng Jingyan, apa maksudmu? Apakah itu kesalahan yang dibuat oleh muridmu? Jelas sekali kau punya niat membunuh. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Sen, keluarga Geku tidak akan pernah memaafkanmu. Kata Ge Changsheng sambil menatap tajam ke arah Feng Jingyan. Keluarga Gemu tidak ada apa-apanya. Di alam rahasia gerbang api, keluarga Gemu tidak ada apa-apanya. Beraninya kau mengancamku. Feng Jingyan mendengus dingin, meremehkan keluarga Ge. Kamu, Ge Changsheng sangat marah, dan aura di badannya mulai meningkat. Feng Jingyan tidak mau kalah, momentumnya langsung meledak. Baiklah, konferensi alam rahasia ini bukan tempat bagimu untuk bertarung. Yu Qian meraung dingin, yang membuat Ge Changsheng dan Feng Jingyan mundur. Pada saat ini, di atas ring, Sentian menatap cahaya pedang Feng Wuhen, kakinya meluncur ringan, dan badannya langsung berubah di atas ring seperti hantu. Feng Wuhen melepaskan sinar pedang, tetapi berhasil dihindari oleh Sentian. Sinar pedang itu mengenai arena di samping, dan langsung menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Feng Wuhen menatap gerakan anggun Sentian, matanya sedikit menyipit, dan dia terus mengayunkan pedang di tangannya. Beberapa sinar pedang melesat keluar, langsung menghalangi keempat arah ring. Dia ingin melihat bagaimana Sentian bisa menghindar. Melihat ini, Sentian mempercepat langkahnya, tetapi sinar pedang itu tampaknya memiliki mata dan berubah menjadi aliran cahaya, terus-menerus mengelilingi Sentian dan menyerangnya. Melihat kejadian ini, semua orang menjadi gugup. Mereka takut Sentian akan kesulitan kabur kali ini. Tetapi ketika semua orang mengira Sentian tidak akan bisa menghindari pedang itu, Sentian yang tadinya hanya satu sosok, tiba-tiba muncul secara bersamaan di keempat arah di atas ring. Ada sosok Sentian di setiap arah, dan masing-masing sosok memegang pedang pembunuh naga, persis seperti orang sungguhan. Hal ini mengejutkan semua orang, dan Feng Wuhen juga tercengang. Kemudian dia dengan cepat mengendalikan beberapa sinar pedang dan menembakkannya ke arah Sentian yang muncul pada saat yang sama. Puff! Cahaya pedang menembus badan Sentian, menimbulkan suara tumpul. Puff! 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 Diikuti oleh beberapa suara cahaya lagi. Feng Wuhen melihat bahwa semua sosok Sentian yang muncul telah tertusuk oleh cahaya pedang. Beraninya kau memamerkan ilusimu. Feng Wuhen mensibir. Feng Wuhen tahu bahwa kemunculan tiba-tiba begitu banyak Sentian pasti karena Sentian menggunakan ilusi.
Di antara sentian ini, semuanya pasti palsu, hanya satu yang asli. Meskipun Feng Wuhen tidak dapat membedakannya, dia dapat membunuh semua penampakan sentian ini. Dengan begitu, tidak peduli yang mana yang merupakan badan asli, sentian akan langsung terbunuh. Sekarang melihat semua sosok sentian yang tertusuk oleh cahaya pedang, Feng Wuhen menjadi senang. Namun saat Feng Wuhen baru saja memperlihatkan senyuman, dia mendapati bahwa sentian yang tiba-tiba muncul, perlahan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang setelah ditembus oleh cahaya pedang. Di 4 arah, ada 4 sentian, yang semuanya menghilang setelah cahaya pedang menembus mereka. Ini, apa yang terjadi? Feng Wuhen bingung. Tak satu pun dari sentian ini yang benar-benar memiliki badan asli. Karena semuanya diciptakan oleh sentian, di mana badan asli sentian. Lagi pula, arena itu sangat kecil sehingga sentian tidak bisa pergi. Selain itu, jika dia meninggalkan arena di tengah permainan, dia akan dinilai sebagai pecundang. Apakah kamu mencariku? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakang Feng Wuhen. Feng Wuhen tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menoleh. Ketika dia melihat sesosok muncul di belakangnya, Feng Wuhen sangat takut sehingga dia hampir mengompol. Feng Wuhen secara naluriah berbalik dan melayangkan pukulan. Namun sebelum tinju Feng Wuhen tiba, sentian menamparkan wajahnya dengan keras dan menjatuhkannya ke tanah di tempat. Seluruh tempat menjadi sunyi, semua orang menatap dengan mata terbelalak tak percaya. Bahkan banyak orang tidak menyadari ketika sentian muncul di belakang Feng Wuhen. Terlebih lagi, 2 pedang yang diayunkan Feng Wuhen dengan marah dapat dengan mudah dihindari oleh sentian. Di panggung tinggi, wajah beberapa orang yang awalnya mengatakan bahwa sentian bukanlah tandingan Feng Wuhen menjadi sedikit malu. Terutama Feng Jingyan, yang hanya tahu bagaimana perasaannya saat melihat muridnya ditampar wajahnya. Jin Yuan dan Lu Chang sama-sama terkejut dan menatap sentian dengan tidak percaya. Pada saat ini, keduanya sangat terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah mengendalikan sentian. Tetapi sekarang tampaknya mereka mungkin dalam masalah dan ditekan oleh sentian. Di arena alam rahasia Dimen, Yao Zhenghui memandang sisi ini dengan tenang, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Han Qinger dan Ge Yuhan keduanya tampak bersemangat dan mengedipkan mata indah mereka. Tuan Shen hebat sekali. Hou Zhen mengangkat tangannya dan berteriak, seakan ingin melampiaskan semua amarah di dalam hatinya. Feng Jingyan, tampaknya muridmu belum belajar apapun kecuali cara mendekati gadis. Bagaimana kabarmu sebagai guru? Orang lain dari dunia sekuler menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparan ini tidak ditujukan padanya, tetapi pada wajah lembah Feng Yue. Han Fuseng berkata dengan ekspresi jenaka di wajahnya. Han Fuseng sebelumnya sudah tidak senang dengan ejekan Feng Wuhen terhadap Han Qinger tadi, dan sekaranglah saatnya untuk melampiaskan amarahnya. Perkataan Han Fuseng membuat Feng Jingyan merasa sangat malu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak mungkin Feng Wuhen hanya memiliki kemampuan seperti ini. Cerita selanjutnya akan lebih seru lagi, kata Yuqian dengan tenang. Faktanya, semua orang tahu bahwa Feng Wuhen masih memiliki beberapa trik yang sebenarnya. Alasan mengapa dia ditampar oleh sentian adalah karena dia meremehkan musuhnya. Feng Wuhen memandang rendah sentian, yang berasal dari dunia sekuler. Terlebih lagi, aura sentian hanya berada di tingkat ketiga alam spiritual, yang membuat Feng Wuhen semakin ceroboh. Jika bukan karena sentian membunyikan lonceng bercorak naga dan memukul 9 naga emas dengan satu palu, Feng Wuhen mungkin tidak akan mengikuti sentian dalam duel. Bagaimanapun, akan sangat merendahkan martabatnya untuk bertarung dengan seseorang dari dunia sekuler. Tunggu saja dan lihat saja. Mata Feng Jingyan sedikit menyipit, wajahnya muram. Dia juga percaya bahwa muridnya tidak akan pernah dikalahkan oleh orang dari dunia sekuler. Pada saat ini, Feng Wuhen di atas ring menatap sentian dengan marah. Tamparan sentian tadi telah menghancurkan semua harga dirinya dan wajahnya. Dia juga tidak menyangka bahwa sentian ternyata punya tipu daya dan membuatnya jatuh ke dalam perangkapnya. Wah, kau benar-benar membuatku marah. Aku ingin hidupmu. Feng Wuhen tidak peduli dengan aturan apapun saat ini. Dia meraung keras dan terang-terangan berteriak untuk membunuh sentian. Kau bisa membunuhku, tetapi itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena aku bilang aku akan menghajarmu habis-habisan,
Aku pasti akan melakukannya, jadi sebaiknya kau bersiap untuk mengganti pakaianmu. Sentian sedikit mengangkat sudut mulutnya dengan ekspresi menghine, yang membuat Feng Wuhen semakin marah. Jangan berpikir kau bisa mengalahkanku dengan trik-trik yang aneh. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu betapa hebatnya aku. Setelah Feng Wuhen selesai berbicara, aura di badannya mulai menyebar dengan hebat ke seluruh ruangan. Gelombang udara bergulung keluar dan langsung menyapu sekeliling. Melihat ini, Sentian mengangguk ringan dan segera mundur untuk menghindari serangan itu. Feng Wuhen menatap ayahnya, dan Feng Jingyan mengangguk pada Feng Wuhen, seolah-olah keduanya sedang berkomunikasi sesuatu. Melihat ayahnya mengangguk, Feng Wuhen tampaknya tidak khawatir. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk ke tengah arena, dan kata besar gunung di tengah arena mulai menyala. Seluruh arena mulai berguncang hebat, dan tiba-tiba pedang panjang itu seperti terlempar oleh sesuatu. Segera setelah itu, gas hitam muncul dari tempat pedang itu tertusuk. Gas hitam ini mulai menutupi arena dan perlahan-lahan mengembun. Melihat udara hitam, semua orang tercengang. Banyak orang menatap Feng Jingyan dengan kebingungan dan keraguan di mata mereka. Akan tetapi, Feng Jingyan tidak melihat sekelilingnya saat ini, seakan-akan dia tidak bisa melihat tatapan mata orang banyak, tetapi matanya tertuju pada arena. Gelombang aura yang menakutkan mulai mengembun dan terus naik, dan udara hitam itu berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk manusia. 6 sosok manusia yang terkondensasi dari kabut hitam, masing-masing memegang pedang panjang yang terkondensasi di tangan mereka, melayang di udara. Melihat pemandangan ini, semua orang terkesiap. Jiwa yang tersisa dari alam pemisah roh. Ge Changsheng menatap sosok manusia yang terkondensasi di arena dan mengerutkan kening dengan erat. Bagaimana mungkin ada jiwa yang tersisa di lembah Feng Yue? Jiwa yang tersisa itu bahkan disegel di arena. Tidak heran tidak ada yang bisa menerobos arena di alam rahasia gerbang gunung. Seseorang berteriak dengan ketidakpuasan. Pada saat ini, di atas ring, 6 jiwa sisa mengelilingi Sentian, dan dengan tambahan aura Feng Wuhen, mereka terus menekan ke arah Sentian. Tiba-tiba, Sentian langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sekarang Sentian berhadapan dengan 7 orang. Banyak orang khawatir dengan Sentian. Sekarang lembah Feng Yue telah mengungkapkan kartu trufnya, saya khawatir akan sulit bagi Sentian untuk pergi hari ini. Feng Jingyan, bagaimana mungkin ada begitu banyak jiwa sisa di lembah Feng Yue-mu? Apakah kamu juga memiliki sarana untuk memurnikan jiwa sisa? Apakah kamu pembudidaya jahat? Jiang Wuya bertanya kepada Feng Jingyan dengan keras. Bagaimanapun juga, memurnikan jiwa sisa dibenci oleh dunia kultivasi abadi, dan hanya kultivator jahat yang akan melakukan hal seperti itu. Sekarang lembah Feng Yue telah mengungkapkan 6 jiwa yang tersisa sekaligus, itu pasti akan membangkitkan pertanyaan semua orang. Apakah memiliki jiwa sisa berarti mereka adalah kultivator jahat? Jiwa sisa ini adalah pialaku, bukankah itu tidak apa-apa? Feng Jingyan mendengus dingin, jelas sudah memikirkan tindakan balasan. Karena dia berani membiarkan Feng Wuhen memperlihatkan sisa jiwanya, dia tidak takut dengan pertanyaan orang-orang ini. Baiklah, aku tahu tentang sisa jiwa lembah Feng Yue. Mereka mendapatkannya dengan menghancurkan organisasi kultivasi jahat. Namun, untuk menghadapi seseorang dari dunia sekuler, lembah Feng Yue bahkan menggunakan sisa jiwa. Mereka benar-benar sangat menghormatinya, kata Yuqian tanpa ekspresi. Feng Jingyan tidak mengatakan apa-apa, dia tidak berani bersikap terlalu lancang di depan Yuqian. Kakek Ge, Tuan Shen mungkin sedang dalam masalah sekarang. Jiang Wuya berkata kepada Ge Changsheng dengan suara rendah. Ge Changsheng sudah sangat cemas saat ini. Dia tidak menyangka bahwa ada jiwa yang tersisa di lembah Feng Yue, dan semua jiwa yang tersisa dilepaskan setelah pertarungan. Tuan Yu, ini hanyalah sebuah kompetisi. Lembah Feng Yue telah melepaskan semua jiwa yang tersisa. Bukankah itu sama saja dengan membunuh orang? Menurutku, Ge Changsheng ingin berbicara dengan Yuqian dan membiarkan Yuqian mengambil keputusan untuk Sentian. Namun Yuqian tidak menunggu Ge Changsheng selesai berbicara, tetapi melambaikan tangannya dan berkata, menggunakan jiwa yang tersisa untuk bertarung tidak melanggar aturan, sama seperti Sentian menggunakan harta karun di badannya untuk bertarung. Jika kamu takut Sentian akan berada dalam bahaya, kamu dapat memintanya untuk mengakui kekalahan sekarang. Aku dapat menjamin bahwa Feng Wuhen tidak akan berani menyerang lagi.
Melihat ini, Ge Changsheng hanya bisa menghela nafas tanpa daya, lalu dia mengarahkan jari kakinya dan badannya langsung jatuh dari panggung. Tuan Sen, ini hanya perkelahian. Tidak perlu bertarung keras. Jika Anda tidak mampu, akui saja kekalahan Anda. Ge Changsheng membujuk Sentian untuk mengakui kekalahannya. Lagi pula, tidak masalah jika Anda mengaku kalah. Anda masih bisa terus bertanding nanti, asalkan Anda tidak kalah 3 kali. Sentian melirik Feng Wuhen yang memiliki ekspresi puas di wajahnya, lalu berkata kepada Ge Changsheng. Tetua Ge, jangan khawatir, aku sudah bilang aku akan menghajarnya habis-habisan, dan aku harus menghajarnya habis-habisan. Sekarang anak ini adalah seorang kultivator jahat, aku tidak hanya akan menghajarnya habis-habisan, aku juga akan membuatnya memakannya. Sentian menghadapi Feng Wuhen dan 6 jiwa yang tersisa, dan dia tampak tidak takut sama sekali. Melihat Sentian berkata demikian, Ge Changsheng hanya bisa mundur tanpa daya. Dia tidak berani memerintah Sentian. Ayah, apakah menurutmu Tuan Sen bisa menang? Aku rasa dia sangat percaya diri. Ge Yuhan bertanya pada Ge Changsheng dengan suara rendah. Ge Changsheng menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Aku tidak tahu apakah Tuan Sen punya rahasia yang tidak ku ketahui. Dia juga punya harimau api. Jika kita melepaskan harimau api itu, apakah kita punya peluang untuk menang? Tanya Ge Yuhan. Jiwa sisa ini hanyalah ilusi. Meskipun harimau api itu kuat, mungkin tidak ada gunanya berurusan dengan jiwa sisa ini. Itu tergantung pada apakah Tuan Sen memiliki sarana untuk berurusan dengan jiwa sisa itu. Ge Changsheng menghela nafas tak berdaya. Pada saat ini, mendengar Sentian akan menghajarnya habis-habisan dan kemudian menyuruhnya memakannya, Feng Wuhen tidak dapat menahan amarahnya. Wah, aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi aku pasti akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan menjadikanmu bonekaku dan membuatmu berlutut di hadapanku selamanya. Feng Wuhen menggertakkan giginya, matanya terus berkedut, dan amarah di matanya membara. Jika kau punya kemampuan, kau bisa mengubahku menjadi apa saja, tapi kau sama sekali tidak punya kemampuan itu. Tidak ada gunanya bahkan jika kau memanggil jiwa yang tersisa. Kau sia-sia. Sebagai seorang kultivator, kau malah mempraktikkan keterampilan jahat dan ingin mengambil jalan pintas. Orang-orang sepertimu bahkan lebih buruk dari sampah. Sentian mengejek Feng Wuhen. Feng Wuhen sangat marah sehingga seluruh badannya gemetar. Dia menggertakkan giginya dan berkata, hari ini aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dengan raungan Feng Wuhen, 6 jiwa yang tersisa langsung menyerang Sentian. Untuk sesaat, hanya ada beberapa sosok di atas ring, yang terus menyerang Sentian secara bergantian. Serangkaian aura mengerikan meledak di atas ring dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, semua orang terkesiap. Meskipun jiwa-jiwa yang tersisa ini tidak memiliki badan asli dan kekuatan mereka sangat berkurang, 6 jiwa yang tersisa di alam spiritual sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Sentian, yang hanya berada di alam spiritual ketiga. Feng Wuhen mengamati dengan tenang dari samping. Melihat aura yang terus-menerus membombardir Sentian, seringai muncul di sudut mulut Feng Wuhen. Pedang Dewa 9 Bayangan. Tiba-tiba, Sentian berteriak keras, dan kemudian pedang pembunuh naga di tangan Sentian meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Segera setelah itu, sosok Sentian mulai bergerak, dan setiap kali dia bergerak, sebuah bayangan tertinggal. Pada akhirnya, ada 6 sosok yang berdiri dengan tenang di atas panggung. Seolah-olah 6 Sentian yang identik tiba-tiba muncul, memegang pedang pembunuh naga dan dengan ekspresi muram. Melihat pemandangan ini, Feng Wuhen mendengus dingin. Wah, siapa yang ingin kau takuti dengan menggunakan ilusi di tempat ini? Bahkan jika kau bisa memanggil lebih banyak figur, apa yang bisa dilakukannya? Itu tidak bisa mengubah apapun. Feng Wuhen tahu bahwa Sentian hanya menggunakan ilusi, dan figur-figur itu sama sekali tidak memiliki kekuatan serangan. Tujuannya hanya untuk mengacaukan penglihatan dan menciptakan ilusi untuk diri Anda sendiri. Feng Wuhen melihat tipu muslihat Sentian secara sekilas, jadi dia tidak takut sama sekali. Benarkah? Itu benar-benar tidak bisa mengubah apapun. Setelah Sentian selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan beberapa cahaya keemasan jatuh. Kemudian 6 klon bayangan mengangkat pedang pembunuh naga pada saat yang sama, dan kemudian menebas dengan pedang itu.
6 aura mengerikan melesat maju pada saat yang sama. Duar, merasakan aura mengerikan yang mengguncang bumi, Feng Wuhen tercengang. Dia tidak mengerti bagaimana klon bayangan ini bisa memiliki kekuatan serangan seperti itu. Feng Wuhen buru-buru mengendalikan 6 jiwa yang tersisa dan mulai bertarung langsung dengan klon bayangan Sentian. Sentian menatap Feng Wuhen dengan dingin. Jika kamu punya trik lain, gunakan saja. Feng Wuhen berdiri di sana dengan linglung, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Jangan takut. Meskipun klon bayangannya memiliki kekuatan tertentu, kekuatan spiritual yang mereka konsumsi juga berasal dari badannya sendiri. 6 klon bayangan itu menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual setiap menit. Jika kamu terus bertarung dengannya, dia akan segera kelelahan, dan jiwa kita yang tersisa tidak perlu menghabiskan energimu sama sekali. Tepat ketika Feng Wuhen tertegun di tempat, Feng Jingyan berkata menggunakan teknik transmisi suara. Feng Jingyan dapat melihat sekilas bahwa klon Sentian tidak dapat memiliki kekuatan serangan mereka sendiri. Alasan mengapa klon ini dapat menyerang adalah karena mereka menghabiskan kekuatan spiritual dalam badan Sentian untuk mendukungnya. Ketika Feng Wuhen mendengar ini, dia langsung menjadi sangat rileks, dan wajahnya menjadi sombong lagi. Dia berkata, "Wah, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. 6 klon bayangan mungkin akan menghabiskan banyak kekuatan spiritualmu. Ketika kamu hampir menghabiskannya, aku bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan 1 jari." Feng Wuhen mengikuti Sentian dan membual, dan Sentian sendiri tahu bahwa dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi, jadi dia memimpin dalam melancarkan serangan. Kristal naga di dada Sentian mulai memancarkan cahaya, dan badannya perlahan melayang. Kemudian, api biru tiba-tiba muncul dari badan Sentian. Saat badan Sentian mulai terbakar, ke-6 klon bayangan juga mulai terbakar. Jiwa yang tersisa tidak memiliki badan fisik, dan meskipun tidak dapat menyebabkan kerusakan berarti, api yang menyala di badan Sentian saat ini memang merupakan api spiritual, dan api spiritual adalah cara terbaik untuk menangani sesuatu seperti jiwa yang tersisa. Api spiritual, Sentian benar-benar menyalakan api spiritual. Seseorang mulai berteriak. Segera, 6 jiwa yang tersisa mulai terbakar bersama dengan klon bayangan Sentian. Raungan terdengar dan beberapa api melonjak ke atas ring. Hanya dalam hitungan detik, ke-6 jiwa yang tersisa langsung berubah menjadi abu, dan klon bayangan Sentian pun ikut menghilang. Sekarang, kita bisa bertarung secara adil lagi. Setelah Sentian selesai berbicara, dia perlahan mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya, dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari segala arah. Sesaat, langit dan bumi berguncang, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan energi spiritual memasuki badan Sentian dan langsung diubah menjadi kekuatan spiritual oleh teknik jantung konsentrasi. Kemudian, kekuatan spiritual ini terfokus pada pedang pembunuh naga, membentuk cahaya pedang yang mengerikan. "Aku tidak akan pernah kalah darimu." Feng Wuhen meraung, dan mengayunkan pedang di tangannya di depan dadanya, dan perisai cahaya langsung muncul. Melihat perisai cahaya di depan Feng Wuhen, seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah keterampilan unik lembah Feng Yue, dan Feng Wuhen benar-benar mempelajarinya. Banyak orang tidak menyangka bahwa Feng Jingyan sangat menghargai Feng Wuhen dan mengajarinya keterampilan unik lembah Feng Yue sejak dini. Namun Sentian sama sekali tidak peduli. Melihat Feng Wuhen yang masih berjuang mati-matian, senyum muncul di sudut mulutnya, lalu dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Cahaya pedang itu bagaikan kilat, membawa serta kekuatan yang menakutkan, menimbulkan ledakan-ledakan, dan langsung tiba di depan Feng Wuhen. Ledakan. Cahaya pedang menghantam perisai cahaya di depan Feng Wuhen dengan keras, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Feng Wuhen hanya merasakan tekanan besar datang, dan kemudian kakinya tertopang dengan kuat di tanah, dan perisai cahaya di depannya menghalangi pedang Sentian. Feng Wuhen sangat gembira saat melihat ini dan tertawa terbahak-bahak. "Dengan kekuatanmu, kau sama sekali tidak dapat menghancurkan perisai cahayaku. Benarkah?" Sentian mengangkat sudut mulutnya dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya lagi. Kali ini, sinar pedang yang cukup kuat untuk menembus kehampaan muncul. Sebelum Feng Wuhen sempat bereaksi, perisai cahaya di depannya langsung berubah menjadi titik-titik cahaya dan melayang langsung ke udara. Semua orang yang menyaksikan adegan ini tidak percaya. Feng Wuhen bahkan mengungkap kartu truf lembah Feng Yue.
6 jiwa yang tersisa di alam pemisah roh bahkan menggunakan perisai cahaya, tetapi meskipun demikian, mereka tetap tidak dapat menghentikan serangan Sentian. Sentian, seorang kultivator dari dunia sekuler, telah menunjukkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada banyak orang dari keluarga alam rahasia. Kekuatan orang ini meningkat terlalu cepat. Feng Jingyan menatap Sentian di panggung tinggi dengan wajah serius. Ketika Ge Changsheng mendengar kata-kata Feng Jingyan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Feng Jingyan sama sekali tidak mengenal Sentian dan belum pernah melihat Sentian sebelumnya, jadi mengapa dia tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Tampaknya Feng Jingyan tentu tahu kekuatan Sentian, jadi dia berkata bahwa kekuatan Sentian meningkat dengan cepat. Feng Jingyan, apa maksudmu? Apakah kamu mengenal Tuan Sen sebelumnya? Ge Changsheng bertanya pada Feng Jingyan. Feng Jingyan sedikit tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengenalnya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah Feng Jingyan selesai berbicara, dia menoleh ke samping dan tidak lagi berbicara dengan Ge Changsheng. Melihat ekspresi Feng Jingyan, Jiang Wuya berbisik. Kakek, kurasa orang ini kenal Tuan Sen. Bahkan jika dia belum pernah melihatnya, dia pasti pernah mendengarnya. Kalau tidak, mengapa dia berkata begitu? Jelas dia tahu tentang kekuatan Tuan Sen sebelumnya. Mengapa dia, penguasa lembah alam rahasia, ingin tahu kekuatan Tuan Sen? Ge Changsheng tidak bisa mengerti mengapa Feng Jingyan ingin tahu Sentian. Lagi pula, Sentian bahkan tidak tahu tentang 8 alam rahasia sebelumnya. Aku ingat kau mengatakan bahwa 8 alam rahasia itu berhubungan dengan Sekte Hati Iblis, tetapi kita tidak tahu siapa di antara 8 alam rahasia itu yang berhubungan dengan Sekte Hati Iblis. Sekarang tampaknya Feng Jingyan sangat curiga. Lembah Feng Yue mereka sebenarnya memiliki sesuatu seperti jiwa yang tersisa, dan dia sangat mengenal Tuan Sen. Sebagai seorang penguasa lembah, mengapa dia tahu kekuatan Tuan Sen jika dia tidak berkolusi dengan Sekte Hati Iblis? Jiang Wuya mengikuti Ge Changsheng untuk menganalisis. Ketika Ge Changsheng mendengar ini, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Jiang Wuya masuk akal, jadi dia melirik Feng Jingyan dan kemudian bersiap untuk mencari kesempatan untuk memberitahu Sentian tentang ini. Yuqian yang berdiri di samping mendengar percakapan antara Jiang Wuya dan Ge Changsheng, jadi dia berjalan mendekat dan berkata, perhatikan permainan dengan saksama dan jangan membuat kecurigaan yang tidak perlu. Kita di 8 alam rahasia harus bersatu. Sekarang tampaknya Sentian benar-benar tidak sederhana. Saya memperkirakan Feng Wuhen akan segera dikalahkan. Setelah Yuqian maju, Jiang Wuya dan Ge Changsheng tidak berani mengatakan apapun. Pada saat ini, Feng Wuhen di atas ring berkeringat dingin di dahinya. Dia tidak menyangka bahwa jiwa sisa yang dilepaskannya akan begitu rentan. Terlebih lagi, perisai cahayanya hancur oleh 2 pedang Sentian. Pada saat ini, Feng Wuhen sudah takut. Melihat Feng Wuhen ketakutan, Sentian tahu bahwa dia pasti menang. Feng Wuhen mulai takut dari lubuk hatinya bahwa ini akan memengaruhi kinerja seseorang. Karena kamu takut, makan saja kotoran itu dan mengaku kalah. Tidak akan terlihat bagus jika aku mengalahkanmu sampai babak belur. Kata Sentian sambil tersenyum dingin sambil memegang pedang pembunuh naga. Nak, jangan sombong. Aku tidak akan pernah mengaku kalah. Meskipun Feng Wuhen takut, dia tidak bisa mengaku kalah, dia juga tidak bisa membiarkan orang lain melihat ketakutannya. Karena kamu tidak takut, maka lanjutkan. Setelah Sentian selesai berbicara, pedang pembunuh naga sekali lagi memancarkan cahaya pedang yang menakutkan. Kali ini, pedang pembunuh naga memancarkan semburan suara mendengung, seperti auman naga. Merasakan aura yang terpancar dari pedang pembunuh naga milik Sentian, tangan Feng Wuhen yang memegang pedang itu sedikit gemetar. Potiong. Sentian mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang langsung tiba di depan Feng Wuhen. Feng Wuhen meraung marah, mengayunkan pedang di tangannya di depannya, dan berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi pedang Sentian. Ding ding ding. Pedang panjang di tangan Feng Wuhen mengeluarkan serangkaian suara berdenting, diikuti oleh suara kobaran api, dan badan Feng Wuhen terlempar mundur dalam sekejap. Melihat pedang panjang di tangan Feng Wuhen, pedang itu telah pecah menjadi beberapa bagian dan berserakan di seluruh tanah. Semua orang melihat dengan kaget. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Sentian benar-benar menghancurkan semua metode Feng Wuhen. Jiwa yang tersisa terbakar, perisai cahaya hancur, dan sekarang bahkan pedang di tangannya hancur.
Kalian harus tahu bahwa pedang panjang di tangan Feng Wuhen bukanlah benda biasa, dan dipotong menjadi beberapa bagian oleh Sentian hanya dengan satu pedang. Sekarang semua orang dapat melihat bahwa Feng Wuhen pasti akan kalah. Feng Jingyan di panggung tinggi juga memiliki ekspresi serius di wajahnya saat ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Feng Wuhen bangkit dari tanah dan menatap Sentian dengan mata marah. Dia adalah kebanggaan lembah Feng Yue, jenius terbaik, yang menerima ajaran sejati dari gurunya di usia muda. Sekarang dia dipukuli habis-habisan oleh seseorang dari dunia sekuler. Ini benar-benar penghinaan yang besar. Feng Wuhen tahu bahwa jika dia kalah kali ini, dia tidak akan lagi mendapat tempat di lembah Feng Yue, atau bahkan di 8 alam rahasia. Dia pernah menggoda dan bermain dengan begitu banyak wanita di masa lalu. Jika lembah Feng Yue tidak mendapat dukungannya, apakah orang-orang itu akan membiarkannya pergi? Tentu saja tidak, dia mungkin akan dicincang menjadi pasta daging. Jadi Feng Wuhen tahu bahwa dia tidak boleh kalah, sama sekali tidak, kalau tidak dia akan mati. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain. Setelah Feng Wuhen mengetahuinya saat ini, rasa takut di hatinya menghilang. Kemudian Feng Wuhen mengangkat tangannya tinggi-tinggi, seolah-olah dia sedang memegang sesuatu di tangannya. Murid jahat, kamu tidak boleh melakukan ini. Feng Jingyan yang berada di panggung tinggi, melihat tindakan Feng Wuhen, matanya langsung melebar, lalu dia melompat dan hendak melompat ke atas panggung. Melihat ini, Ge Changsheng langsung bertindak, dan Jiang Wuya juga turun tangan untuk menghentikannya. Feng Jingyan, menurut peraturan kompetisi arena, tidak seorang pun boleh naik ke arena sebelum kompetisi berakhir. Kamu jelas-jelas melanggar peraturan. Ge Changsheng tahu bahwa Sentian pasti menang, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Feng Jingyan. Feng Jingyan dihentikan oleh Ge Changsheng dan Jiang Wuya, dan sangat marah, jadi dia langsung menyerang. Namun, saat beberapa orang mulai bertindak, Yuqian melambaikan tangannya dan berkata, "Konferensi alam rahasia baru saja dimulai kembali, dan kalian menyerang secara terbuka di konferensi. Apakah kalian tidak menganggapku serius?" Raungan Yuqian bergema di seluruh alun-alun, dan Ge Changsheng serta Feng Jingyan keduanya berhenti. Pada saat ini, Feng Wuhen yang berada di atas ring mengangkat tangannya dan berteriak ke langit. "Aku bersedia mengorbankan hidupku untuk mendapatkan perlindungan iblis." Saat Feng Wuhen meraung, langit tiba-tiba tertutup awan gelap, dan bola cahaya hitam langsung jatuh di tangan Feng Wuhen yang terangkat. Tak lama kemudian, bola cahaya hitam itu memasuki badan Feng Wuhen. Feng Wuhen mulai melolong kesakitan, badannya terpelintir dan berubah bentuk, lalu dia jatuh ke tanah. Badan Feng Wuhen langsung kering, seolah-olah semua darahnya telah terkuras habis. Napas di badannya juga cepat menghilang, seolah-olah dia sudah mati. Pada saat ini, semua orang bingung dan tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Feng Wuhen. Apakah dia akan bunuh diri? Feng Wuhen ini memang seorang kultivator jahat. Dia baru saja berkorban ke dunia iblis untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun, pengorbanan semacam ini memiliki risiko tertentu. Jika pengorbanannya gagal, dia akan mati. Ge Changsheng menatap Feng Wuhen dan berkata dengan keras, "Ketika dia memanggil jiwa yang tersisa tadi, aku merasa bahwa Feng Wuhen adalah seorang kultivator jahat. Sekarang dia benar-benar menggunakan keterampilan sihir secara langsung. Ini 100% kultivator jahat. Haruskah Feng Jingyan menjelaskannya?" Jiang Wuya menatap Feng Jingyan dan bertanya. Baru saja Jiang Wuya menebak bahwa lembah Feng Yue pasti ada hubungannya dengan Sekte Moxin, sekarang tampaknya sudah pasti. Wajah Feng Jingyan saat ini sangat jelek. Sekarang Feng Wuhen menggunakan trik ini, itu sama saja dengan mengakui fakta bahwa dia sedang berlatih keterampilan jahat. Murid jahat ini benar-benar mempraktikkan keterampilan jahat di belakangku. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Pada titik ini, Feng Jingyan hanya bisa menyalahkan Feng Wuhen dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Feng Jingyan, muridmu sedang berlatih seni bela diri, dan kau bilang kau tidak tahu. Siapa yang akan percaya padamu? Kurasa lembah Feng Yue milikmu pasti ada hubungannya dengan Sekte Moxin." Ge Changsheng berkata dengan keras. "Ini adalah waktu terbaik untuk menekan lembah Feng Yue. Ge Changsheng, berhentilah memfitnahku. Feng Jingyan tidak akan pernah mengakuinya. Baiklah,
Berhenti berdebat. Mari kita bicarakan ini setelah semua ini terjadi. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Feng Wuhen pada akhirnya. Yu Qian berbicara, dan sekali lagi menghentikan pertengkaran antara Ge Changsheng dan Feng Jingyan. Pada saat ini, Sentian yang berada di atas ring mengerutkan kening saat dia melihat Feng Wuhen yang tampak seperti mumi, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura mengerikan sedang berubah di badan Feng Wuhen. Aura itu seolah-olah berasal dari jurang neraka, membuat orang-orang bergidik. Badan Feng Wuhen mulai pulih perlahan, kulitnya yang awalnya seperti mumi mulai memiliki daging dan darah, dan aura mengerikannya juga meningkat. Melihat ini, Sentian tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Feng Wuhen berubah total, jadi dia memegang pedang pembunuh naga dan menebas Feng Wuhen. Cahaya pedang melesat ke angkasa, lalu jatuh menghantam dan langsung menebas badan Feng Wuhen. Badan Feng Wuhen langsung terpotiong menjadi dua bagian, dan darah berceceran di mana-mana. Melihat Feng Wuhen dipotiong menjadi dua bagian, Sentian akhirnya menghela napas lega. Tetapi sebelum Sentian bisa menghabiskan napasnya, dia melihat badan Feng Wuhen sembuh dengan cepat dan kemudian terus membesar. Melihat pemandangan ini, Sentian mengerutkan kening erat. Yang lainnya semua terkejut. Win Wuhen terputus, tetapi sebenarnya bisa menyembuhkan. Ini jelas merupakan keterampilan jahat. Sepertinya untuk menghadapi kultivator jahat sepertimu, aku harus menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Setelah Sentian selesai berbicara, badannya perlahan bangkit, lalu dia sedikit menutup matanya. Pada saat ini, di atas ring, badan Feng Wuhen berubah dengan cepat. Semua orang melihat bahwa kulit Feng Wuhen terus-menerus terkelupas, badannya membengkak, dan seluruh wajahnya mulai berubah bentuk, dan akhirnya dia menjadi seperti monster. Aura mengerikan dan berbahaya muncul dari badan Feng Wuhen. Aura ini menjadi semakin kuat dan kuat, begitu kuatnya sehingga banyak orang di sekitar mulai mundur, dan beberapa gadis bahkan hampir menangis ketakutan melihat kemunculan Feng Wuhen. Feng Wuhen telah berubah sepenuhnya menjadi iblis. Kita harus bekerja sama untuk melenyapkannya. Melihat ini, Ge Changsheng takut bahwa Sentian tidak sebanding dengan Feng Wuhen, jadi dia memberikan saran. Ya, Feng Wuhen sekarang benar-benar monster. Kita tidak akan pernah bisa mentolerirnya. Jiang Wuya juga setuju. Namun, hanya ada dua orang yang berteriak bahwa mereka ingin membunuh Feng Wuhen. Tidak ada seorang pun dari 8 alam rahasia lainnya yang berbicara. Ekspresi wajah semua orang sangat aneh dan rumit. Ge Changsheng menatap semua orang dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mengapa kalian tidak berbicara? Sebagai biksu ortodoks, kita seharusnya tidak dapat berdamai dengan iblis dan monster ini. Apakah kalian telah melupakan ajaran dan misi leluhur kalian? Tetapi bahkan setelah Ge Changsheng mengatakan ini, tidak ada yang berbicara, jadi Ge Changsheng menatap Yu Qian dan bertanya. Tuan Yu, katakan padaku, apakah Feng Wuhen perlu disingkirkan? Tidak peduli siapa Feng Wuhen, dia masih berada di atas ring. Ini adalah masalah antara dia dan Sentian, dan tidak ada yang bisa ikut campur. Mari kita bicarakan tentang itu setelah pemenangnya ditentukan dan kita turun dari ring. Yu Qian berkata tanpa ekspresi. Setelah mendengar perkataan Yu Qian, Ge Changsheng terdiam. Dia tidak menyangka Yu Qian punya ide seperti itu. Namun karena Yu Qian telah berkata demikian, Ge Changsheng tidak perlu cemas lagi. Ia hanya bisa berharap Sentian dapat mengalahkan Feng Wuhen di atas ring. Raungan. Di atas panggung, Feng Wuhen mengeluarkan raungan tumpul, seperti binatang buas. Kemudian dia berdiri tiba-tiba, dan aura yang mengerikan langsung meledak, melayang ke segala arah. Pada saat ini, tinggi Feng Wuhen telah mencapai beberapa meter yang mengerikan, dan orang-orang di sekitarnya seperti kurcaci di bawah kakinya. Dengan mata merah, rambut acak-acakan, dan gumpalan kabut hitam di sekitar badannya, Feng Wuhen saat ini seperti iblis yang baru saja kabur dari neraka. Kekuatan klan iblis ini benar-benar kuat. Feng Wuhen mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan badannya, dan hatinya terkejut. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Dia hanya peduli dengan kekuatannya dan apakah dia bisa membunuh Sentian. Feng Wuhen melangkah maju, dan untuk sesaat seluruh arena bergetar, dan bahkan seluruh alun-alun seperti gempa bumi. Menatap Sentian di udara, Feng Wuhen tertawa. Hahaha, aku berhasil, aku ingin melihat siapa yang berani melawanku.
Dengan kegilaan Feng Wuhen sambil tertawa, napas mulai meledak di mana-mana, ruang bergetar, dan napas yang menggila melonjak ke segala arah. Banyak orang di sekitar terpesona oleh napas yang mengerikan ini. Melihat ini, Yu Qian di platform tinggi melambaikan tangannya, dan penghalang yang terlihat langsung menyelimuti ring, menghalangi napas yang mengerikan itu. Dengan penghalang ini, semua orang berani mendekati ring, dan melihat penampilan Feng Wuhen yang menakutkan. Ge Yuhan, Han Qinger dan Hou Zhen semuanya menjadi gugup. Mereka tidak tahu apakah Sentian adalah lawan Feng Wuhen. Jangan gugup, Sentian akan mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Feng Wuhen telah sepenuhnya berubah menjadi iblis, jadi Sentian jelas bukan tandingannya. Lu Chang melontarkan komentar sarkastis di samping Han Qinger. Merasakan keingintahuan semua orang tentang Sentian, Ge Changsheng merasa sedikit takut di dalam hatinya. Dia mulai menyesal membawa Sentian untuk berpartisipasi dalam konferensi alam rahasia ini. Lagi pula, dengan kekuatan Sentian saat ini, jika dia bersinar di konferensi alam rahasia dan diperhatikan oleh orang-orang ini, kehidupan masa depannya akan sulit. Karena Ge Changsheng tahu bahwa meskipun orang-orang di 8 alam rahasia ini sepanjang hari membanggakan diri bahwa mereka adalah kultivator ortodoks yang dapat mengusir setan dan monster. Padahal, mereka semua adalah orang-orang yang tamak. Demi kepentingan dan sumber daya, mereka bisa melakukan apa saja. Beberapa hal bahkan lebih kejam daripada beberapa iblis. Pada saat ini di atas ring, Feng Wuhen sudah bertarung dengan harimau api. Feng Wuhen yang sudah berubah menjadi iblis sama sekali tidak takut kepada harimau api, sedangkan harimau api berusaha sekuat tenaga menghentikan Feng Wuhen dan tidak membiarkannya mendekati Sentian. Meskipun harimau api itu sudah penuh dengan bekas luka saat ini, ia masih meraung dan tatapannya tajam, sama sekali tidak berniat mundur. Kau binatang buas, mengapa kau berusaha keras melindungi Sentian? Kalau begitu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Feng Wuhen marah. Tinjunya terbungkus kabut hitam, dan dia meninju harimau api. Harimau yang menyala itu meraung dan menerkam ke depan. Duar. Disertai dengan ledakan keras, badan harimau api terlempar keluar dan kemudian jatuh dengan keras ke bawah ring. Si harimau api berusaha mati-matian untuk berdiri, tetapi dia tidak bisa. Akhirnya, ia jatuh tak berdaya ke tanah, memuentekkan darah dari mulutnya. Hanya bola matanya yang bergerak, membuktikan bahwa ia belum mati. Banyak orang di sekitar melihat bahwa Flame Tiger terluka parah, dan mereka langsung menjadi serakah. Tahukah Anda, inti binatang Flame Tiger adalah sumber daya terbaik. Beberapa orang mulai mendekati Flame Tiger dengan senjata, mencoba mendapatkan pil binatang milik Flame Tiger. Siapapun yang menyentuh harimau api ini, aku akan melawanmu sampai mati. Ge Yuhan menghunus pedangnya dan berdiri di samping harimau api itu. Hou Zhen juga melangkah maju untuk menjaga harimau api, siap menyerang mereka yang punya niat jahat kapan saja. Melihat ini, Han Qinger juga melangkah maju untuk melindungi harimau api. Bagaimanapun, harimau api ini membantu Sentian. Melihat ini, semua orang melepaskan keserakahannya. Pada saat ini, Feng Wuhen tidak lagi terhalang oleh harimau api. Dia menatap Sentian dengan dingin. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Setelah Feng Wuhen selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya yang besar dengan erat, dan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengembun di sekitar tinjunya. Pada saat ini, Sentian tiba-tiba membuka matanya yang tertutup. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Setelah Sentian selesai berbicara, badannya mulai jatuh perlahan, dan akhirnya berdiri di depan Feng Wuhen. Di depan Feng Wuhen, Sentian sungguh tidak berarti. Aku bisa membunuhmu hanya dengan satu tamparan sekarang juga. Feng Wuhen menatap Sentian dengan pandangan meremehkan. Kau benar, tapi sayang sekali kau tidak bisa menamparku. Sentian tersenyum tipis. Feng Wuhen tertegun sejenak, kemudian dia merasakan napas yang mengerikan datang dari atas kepalanya, dan kemudian seluruh pikirannya mulai bergetar. Feng Wuhen segera mendongak, lalu dia benar-benar tertegun. Jam bercorak naga, lihat, itu jam bercorak naga. Seseorang tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Saya melihat lonceng besar jatuh dari langit dan menuju langsung ke arah Feng Wuhen. Melihat jam bercorak naga itu, hati Feng Wuhen dipenuhi rasa takut. Ia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Ia hanya merasakan layar hitam di depan matanya, dan ia langsung diselimuti oleh jam bercorak naga itu.
Feng Wuhen panik dan memukul lonceng bercorak naga itu dengan putus asa. Dia menggunakan badannya yang besar untuk mengangkat lonceng bercorak naga itu. Melihat dari luar, orang bisa melihat bahwa lonceng berpola naga itu mulai bergetar, dan bahkan telah diangkat oleh Feng Wuhen dari tanah. Tetapi pada saat ini, disertai dengan suara auman naga, 9 naga emas turun dari langit, langsung tenggelam ke dalam lonceng berpola naga, dan berubah menjadi 9 pola naga. Dan lonceng berpola naga itu tiba-tiba jatuh lagi, dan tidak ada gerakan sama sekali. Apakah sudah berakhir seperti ini? Semua orang menatap kosong ke arah jam berpola naga yang tidak bergerak. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ini akan berakhir secepat ini. Boom, boom, boom. Tiba-tiba terdengar lagi bunyi dari lonceng bercorak naga itu. Lonceng bercorak naga itu pun dipukul dengan keras. Keluarkan aku, keluarkan aku. Feng Wuhen belum mati, dan berteriak di dalam lonceng berpola naga. Aku bilang aku akan menghajarmu habis-habisan. Bahkan jika kau berubah menjadi iblis, aku akan menghajarmu habis-habisan. Setelah Sentian selesai berbicara, dia meraih udara dengan tangan kanannya dan palu lonceng langsung muncul di tangannya. Lalu sebuah palu menghantam dengan keras. Ding! Suara renyah, diikuti oleh aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari lonceng berpola naga dan mulai menyebar kemana-mana. Ketika semua orang melihat ini, mereka menghindar ke belakang dan dengan demikian tidak terpengaruh. Ah! Teriakan menyakitkan Feng Wuhen terdengar dari lonceng berpola naga. Melihat ini, Sentian mengayunkan palunya lagi. Ding! Palu lain menghantam arena. Getaran dahsyat dari lonceng berpola naga membuat arena tidak dapat menahannya dalam sekejap, dan penghalang di sekitar arena langsung hancur. Bahkan mereka yang tadinya bersembunyi jauh, semuanya terkejut dan pusing pada saat ini. Sentian sendiri menjadi pucat, menyemburkan seteguk darah, dan berlutut dengan satu kaki di tanah. Kekuatan hentakan yang besar dari lonceng pola naga telah menyebabkan Sentian terluka parah. Sentian sudah kehabisan kekuatan spiritual, dan kemudian dia menggunakan palu lonceng dengan paksa. Jika bukan karena badannya yang kuat, dia pasti sudah terkejut sampai mati. Pergilah ke neraka. Sentian menggertakkan giginya, meskipun dia sudah berlutut dengan satu kaki, dia mengayunkan palu lonceng lagi dan memukulnya dengan keras pada lonceng berpola naga. Ding! Disertai bunyi bel, arena itu tak mampu lagi bertahan dan riuntuh dalam sekejap, dengan asap tak berujung mengepul ke angkasa. Semua orang menatap cincin itu. Ketika asap menghilang, Sentian sudah berdarah dari ketujuh lubang. Dia berdiri dengan sisa-sisa tekadnya. Lonceng berpola naga itu terbang perlahan, lalu mengecil dan akhirnya memasuki cincin penyimpanan Sentian. Melihat Feng Wuhen di dalam lonceng pola naga lagi, dia sudah berubah menjadi tumpukan pasta daging, dan bau busiuknya sangat menyengat. Sepertinya dia benar-benar mengotori dirinya sendiri. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Feng Jingyan tiba-tiba berdiri, menggertakkan giginya, dengan kebencian melintas di matanya. Yao Shenghui yang berada di arena Dimen menatap Feng Wuhen dengan tatapan kosong. Ada ekspresi yang tak terlukiskan di wajah Yuqian. Adapun Lu Chang, Jin Yuan dan yang lainnya, mereka semua tercengang saat ini, menatap kosong, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Sentian bahkan tidak melihat ke arah Feng Wuhen yang sudah mati, melainkan berjalan perlahan ke arah harimau api, berjongkok perlahan, dan dengan lembut membelai harimau api itu dengan tangannya. Kalau saja harimau api tidak melakukan perlawanan yang putus asa, mungkin akulah yang tergeletak di tanah, terengah-engah. Sentian benar-benar ingin menyelamatkan harimau api, tetapi sayangnya dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sekarang. Harimau api juga bisa melihat apa yang dimaksud Sentian. Ia menjulurkan lidahnya dan menjilati tangan Sentian, lalu mengeluarkan serangkaian geraman rendah. Segera setelah itu, sebuah pil binatang keluar dari mulut harimau yang menyala-nyala itu. Pil binatang itu berguling ke tangan Sentian, lalu harimau api itu perlahan menutup matanya. Semua orang memandang pil binatang harimau api di tangan Sentian, dengan rasa iri dan keserakahan di mata mereka. Merasakan tatapan semua orang, Sentian perlahan berdiri, lalu mengamati semua orang dengan tatapan penuh tekad. Setiap orang memiliki ekspresi mereka sendiri di wajah mereka. Lambat laun, pandangan Sentian makin kabur, dan akhirnya badannya jatuh dengan suara keras. Tuan Sen, Sentian.
Pada saat yang sama, beberapa sosok bergegas dan membantu Sentian berdiri. Ge Changsheng dan Jiang Wuya juga melompat dari peron dan mendarat di sebelah Sentian. Dua orang, satu di kiri dan satu di kanan, secara langsung memasukkan kekuatan spiritual ke dalam Sentian. Namun, ketika kekuatan spiritual mereka dimasukkan ke dalam badan Sentian, itu seperti batu yang tenggelam ke dalam laut. Melihat hal ini, kedua pria itu tidak punya pilihan selain menggendong Sentian ke dalam istana dan menenangkannya. Jelas, Sentian tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi dalam kondisinya saat ini, tetapi kompetisi akan berlangsung selama beberapa hari, jadi jika Sentian dapat pulih dalam beberapa hari, dia masih dapat mengejar ketertinggalan dalam kompetisi pada akhirnya. Sekalipun Sentian tidak dapat pulih dalam waktu singkat dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi, ketenaran Sentian telah tersebar melalui pertempuran ini. Namun, mustahil untuk memenuhi janji Jin Lifu. Namun, demi Sentian, Ge Changsheng bersedia menggunakan semua sumber daya keluarga Ge. Setelah menenangkan Sentian, Ge Changsheng dan yang lainnya kembali ke alun-alun. Mengenai luka Sentian, ia harus pulih sendiri. Mereka tidak punya cara untuk membantunya sama sekali. Kekuatan spiritual yang mereka masukkan tidak berguna bagi Sentian. Pertarungan tidak berhenti hanya karena Sentian membunuh Feng Wuhen, dan pertarungan terus berlanjut di berbagai arena. Namun, perkelahian ini tidak lagi menarik perhatian orang lain. Bagaimanapun, bagi Sentian dan Feng Wuhen, perkelahian ini seperti anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Tak lama kemudian, hari pertama kompetisi berakhir, dan semua orang masuk ke dalam istana untuk beristirahat. Selama konferensi alam rahasia, tidak seorang pun yang masuk diizinkan keluar sampai konferensi alam rahasia berakhir. Ayah, mengapa Tuan Sen belum bangun juga? Ge Yuhan melihat Sentian terbaring di tempat tidur tanpa ada darah di wajahnya. Jika tidak ada sedikit pun napas di badannya, Sentian akan seperti orang mati. Bagaimana aku tahu? Tidak ada satupun dari kita yang bisa menolong Tuan Sen dengan lukaannya. Ge Changsheng menatap Sentian dan sebenarnya sangat cemas di dalam hatinya, tetapi dia tidak berdaya. Tepat pada saat itu, Han Qinger masuk sambil membawa semangkuk bubur. Melihat penampilan Sentian, wajah Han Qinger penuh dengan kesedihan. "Nona Han, apa yang sedang Anda lakukan?" Ge Changsheng bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Han Qinger datang. Bagaimanapun, masing-masing dari 8 alam rahasia memiliki tempat peristirahatannya sendiri. Sekarang Han Qinger tiba-tiba datang ke sini, Ge Changsheng sedikit bingung. "Saya membuat bubur dengan biji teratai laut, saya pikir itu akan baik untuk luka Sentian," kata Han Qinger. "Nona Han, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi Tuan Sen sekarang tidak sadarkan diri dan tidak bisa makan apapun," kata Ge Changsheng. "Biar aku coba." Han Qinger tidak mempercayainya, jadi dia berjalan ke tempat tidur dan mulai menyusui Sentian. Tetapi tidak peduli seberapa keras Han Qinger mencoba, Sentian tidak dapat makan satu gigitan pun. "Nona Han, tidak perlu mencoba lagi. Kami sudah mencobanya dan tidak ada gunanya," Ge Changsheng membujuk Han Qinger. Han Qinger menatap Sentian dan air mata tak dapat terbendung mengalir dari matanya. "Nona Han, sebaiknya Tuan Sen lebih banyak beristirahat dan tidak perlu diganggu." Ge Yuhan melangkah maju dan berbicara lembut kepada Han Qinger. Han Qinger mengangguk, lalu perlahan berdiri, menatap Sentian dengan penuh nostalgia, dan pergi. "Ayo kita pergi juga. Mulai sekarang, terserah Tuan Sen." Ge Changsheng memanggil Ge Yuhan juga. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati karena tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu. 3 hari berturut-turut, Sentian masih koma dan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Meskipun Ge Changsheng cemas, dia tidak punya pilihan lain selain menunggu. "Ayah, konferensi alam rahasia akan berakhir besok. Apakah Tuan Sen bisa bangun?" kata Ge Yuhan sambil mengerutkan kening. "Sudah 3 hari, dan Tuan Sen sama sekali tidak berubah. Aku benar-benar takut dia akan tetap koma seperti ini." Ge Changsheng menghela nafas, hatinya dipenuhi perasaan tidak berdaya. Saat malam tiba, Sentian terbaring sendirian di kamar, napasnya yang lemah hampir tidak dapat menopang hidupnya. Kali ini Sentian menggunakan lonceng pola naga dalam aksi paksa, yang menyebabkan kerusakan luar biasa padanya. Namun seringkali, peluang besar muncul di balik krisis besar. Pada saat ini,
Kristal naga di dada Sentian akhirnya mulai memancarkan cahaya redup, dan jejak kekuatan naga perlahan terpancar dari kristal naga. Jejak kekuatan naga ini meninggialkan badan Sentian dan mulai melayang di udara. Tak lama kemudian, kekuatan naga itu seolah terarah dan seketika lenyap dalam kehampaan. Segera setelah itu, kehampaan itu bersinar dengan sinar cahaya, dan sesosok manusia perlahan muncul, dan kemudian seorang wanita telanjang berdiri di depan Sentian. Jika Sentian terjaga pada saat ini, dia akan dapat mengetahui sekilas bahwa wanita telanjang dengan sosok cantik di depannya adalah Huo Feng. Huo Feng menatap Sentian yang terbaring di tempat tidur, matanya penuh belas kasihan. "Tuan, Fire Phoenix datang untuk menyelamatkanmu." Setelah berkata demikian, Fire Phoenix perlahan membungkuk dan mencium erat mulut Sentian dengan bibir cerinya. Butiran merah menyala dimuentekkan dari mulut Phoenix api dan langsung memasuki badan Sentian. Saat manik-manik itu masuk, wajah Sentian yang awalnya pucat berubah menjadi merah padam. Kristal naga di dada juga mulai aktif, dan kekuatan naga terus terpancar, seolah menarik manik-manik. Sentian mengerutkan kening dan badannya tampaknya bereaksi. Melihat ini, Huo Feng perlahan berbaring di badan Sentian. Seketika itu juga, rasa sakit yang menusuk membuat Huo Feng mengerutkan kening. Namun Huo Feng menggertakkan giginya dan berusaha keras agar tidak mengeluarkan suara apapun. Manik-manik merah menyala berada di dalam badan Sentian, mengelilingi kristal naga di dalam badan Sentian. Kristal naga yang tadinya habis terbakar dan tak bernyawa kini tampak penuh vitalitas. Manik-manik itu berubah menjadi burung phoenix berwarna-warni, dan seekor naga emas keluar dari kristal naga di badan Sentian. Naga dan burung phoenix membawa keberuntungan, berputar bersama terus-menerus. Pada saat ini, Sentian tampaknya merasa bahwa dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dia kemudian berbalik dan mulai menyerang dengan putus asa. Huo Feng menggertakkan giginya dan air mata menetes dari sudut matanya, tetapi demi menyelamatkan Sentian, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya. "Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi Fire Phoenix benar-benar kelelahan, dan manik-manik merah menyala awalnya menjadi kusam." Setelah perlahan-lahan menghisap manik-manik itu keluar dari badan Sentian, Huo Feng perlahan berdiri dan menatap Sentian yang masih koma. Senyum puas muncul di wajah Huo Feng. "Tuan, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mempersembahkan semua yang saya miliki kepada Anda." Setelah Phoenix api mengatakan ini, sosoknya semakin lama semakin redup, dan akhirnya perlahan menghilang. Keesokan paginya, Sentian tiba-tiba membuka matanya dan melihat semua yang ada di ruangan itu. Sentian mengerutkan kening, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mengangkat selimutnya. Ketika dia melihat dirinya telanjang, Sentian berpikir keras. Apakah ini mimpi atau kenyataan? Sentian selalu merasa seperti sedang bermimpi, tetapi pada saat yang sama, mimpi itu tampak begitu nyata. Tepat ketika Sentian sedang bingung, Ge Yuhan masuk. Dia akan datang setiap pagi untuk melihat apakah Sentian sudah bangun. Ketika Ge Yuhan masuk ke kamar dan melihat Sentian duduk telanjang di tempat tidur, dia benar-benar tercengang. Sentian dan Ge Yuhan saling berpandangan, keduanya tertegun sejenak. Begitu saja, setelah lebih dari 10 detik, mereka berdua akhirnya bereaksi. Sentian buru-buru menutupi badannya, dan Ge Yuhan berteriak, "Tuan Sen, Anda sudah bangun, Anda akhirnya bangun." Saat dia mengatakan itu, Ge Yuhan sama sekali mengabaikan fakta bahwa Sentian belum mengenakan pakaiannya, dan langsung menerkamnya, wajahnya penuh kegembiraan. Melihat penampilan Ge Yuhan, Sentian tampak sedikit malu, dan buru-buru bertanya, "Nona Ge, sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri? Tuan Sen, Anda sudah koma selama 3 hari. Jika Anda tidak bisa bangun hari ini, konferensi alam rahasia akan berakhir." Kata Ge Yuhan, "Aku tidak menyangka aku sudah pingsan begitu lama." Sentian sedikit mengernyit, lalu menatap Ge Yuhan, wajahnya memerah dan berkata, "Nona Ge, saat aku pingsan, kita berdua tidak melakukan apa-apa, kan?" Sentian selalu merasa bahwa mimpinya seperti kenyataan, dan di sini, sepertinya hanya ada satu gadis, Ge Yuhan. Jika itu nyata, kemungkinan besar itu adalah Ge Yuhan, jadi Sentian menanyakan hal ini. Ge Yuhan menatap Sentian dengan tatapan bingung dan berkata, "Tuan Sen, apa yang sedang Anda bicarakan?" Itu. Sentian tidak tahu harus mulai dari mana untuk sesaat,
dan hanya bisa terlihat malu dan cemas. Tuan Sen, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja langsung. Tidak perlu ragu-ragu. Ge Yuhan menatap Sentian. Dia tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Sentian. Nona Ge, apakah saya bersikap kasar kepada Anda saat saya tidak sadarkan diri? Tanya Sentian. Tidak sopan padaku. Ge Yuhan semakin bingung. Tuan Sen tidak sadarkan diri, bagaimana mungkin dia bersikap tidak sopan padaku? Bukan itu maksudku. Yang ingin kutanyakan adalah, saat aku tidak sadarkan diri, apakah kamu melakukan itu padaku? Apakah kamu tidur denganku? Sentian akhirnya berkata dengan cemas. Tidur denganmu. Ge Yuhan tidak bereaksi selama beberapa saat. Ketika dia bereaksi, wajahnya langsung memerah. Kemudian dia berkata dengan nada marah. Tuan Sen, saya akui bahwa saya sedikit menyukaimu. Anda juga menyelamatkan saya. Jika Anda menginginkan saya akan memberikannya kepada Anda kapan saja, bahkan sekarang. Tetapi saya, Ge Yuhan, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu saat Anda tidak sadarkan diri. Meskipun saya bukan gadis yang berbakat, saya bukanlah seorang kutu kupret. Ketika Sentian melihat bahwa Ge Yuhan marah, dia tiba-tiba menjadi sedikit panik. Dia tahu bahwa gadis itu bukanlah Ge Yuhan, dan buru-buru meminta maaf. Nona Ge, saya rasa bukan itu yang saya maksud. Saya hanya memimpikannya hal semacam itu dalam mimpi saya, dan itu sangat nyata, jadi saya bertanya. Mungkin itu benar-benar mimpi. Saya terlalu banyak berpikir. Saya benar-benar minta maaf. Sentian hanya bisa meminta maaf kepada Ge Yuhan dengan putus asa, berharap mendapatkan pengampunan dari Ge Yuhan. Melihat Sentian berbicara dengan tulus, Ge Yuhan tahu bahwa dia tidak berbohong, lalu wajahnya sedikit memerah. Dia berkata, Tuan Sen, Anda memiliki begitu banyak wanita di sekitar Anda, bagaimana Anda bisa memimpikannya hal semacam itu? Bukannya Anda tidak memiliki wanita untuk menemani Anda selama ini, dan Anda merasa kesepian. Setelah mendengar ini, Sentian buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, Nona Ge, Anda salah paham. Meskipun memang ada banyak wanita di sekitar saya tidak pernah menyentuh satu pun dari mereka. Sejujurnya, saya tidak pernah menyentuh seorang wanita pun dalam hidup saya. Untuk mencegah Ge Yuhan salah paham, Sentian hanya bisa mengatakan privasinya. Ge Yuhan menatap Sentian dengan heran, dengan cinta yang dalam di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada begitu banyak wanita di sekitar Sentian, tetapi dia tidak pernah menyentuh satu pun dari mereka. Tuan Sen, tidak heran Anda bermimpi seperti itu. Anda berusia lebih dari 20 tahun dan belum pernah menyentuh seorang wanita pun. Jika Tuan Sen tidak keberatan, saya dapat memuaskan Tuan Sen. Ge Yuhan menggigit bibirnya dan mulai menanggalkan pakaiannya sambil berbicara. Wajah Ge Yuhan memerah. Butuh banyak keberanian untuk melakukan ini. Sentian tercengang sejenak. Melihat pakaian Ge Yuhan semakin menipis, dan kulitnya yang seputih salju terekspos, dorongan dalam hati Sentian melonjak seperti orang gila. Sentian berusaha sekuat tenaga untuk menahan dorongan itu, dan berkata kepada Ge Yuhan dengan sedikit akal sehatnya yang tersisa. Nona Ge, jangan seperti ini. Aku tidak bermaksud begitu. Melihat Sentian buru-buru menutup matanya, Ge Yuhan benar-benar memiliki jejak air mata di matanya. Tuan Sen, apakah Anda tidak menyukai saya? Mengapa Anda tidak berani membuka mata dan menatap saya? Ge Yuhan tidak mengerti. Dengan penampilannya, apalagi melepas semua pakaiannya, bahkan jika dia berdiri di depan seorang pria dengan pakaian, pria itu akan menatapnya dengan saksama. Nona Ge, saya sama sekali tidak bermaksud meremehkan Anda. Hanya saja, Anda dan saya adalah orang asing dan saya mengambil alih badan Anda sekarang, yang merupakan tindakan saya yang tidak bertanggung jawab. Sebaiknya Anda segera mengenakan pakaian Anda, agar orang lain tidak melihat Anda. Setelah Sentian selesai berbicara, dia bergegas keluar ruangan. Sentian baru saja keluar dari kamar ketika dia bertemu Ge Changsheng yang datang menemuinya. Melihat Sentian sudah bangun dan keluar, dia langsung berkata dengan gembira. Tuan Sen, apakah Anda sudah bangun? Sentian mengangguk. Sudah bangun. Sentian mengikuti kata-kata Ge Changsheng, tetapi sesekali melihat ke arah kamar. Bagaimanapun, Ge Yuhan berada di kamar tanpa mengenakan pakaian. Jika Ge Changsheng tahu tentang ini, itu akan sangat memalukan.
Tak lama kemudian, Ge Yuhan juga keluar dari ruangan. Ketika Ge Changsheng melihat wajah Ge Yuhan sedikit memerah dan pakaiannya acak-acakan, dia malah tersenyum. Melihat ini, Sentian ingin menjelaskan tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa beberapa hal akan menjadi lebih membingungkan semakin dia menjelaskannya. Jika Ge Changsheng salah paham, biarkan saja dia salah paham. Penatua Ge, apakah kompetisi masih berlangsung? Sentian bertanya pada Ge Changsheng. Masih berlangsung, tetapi hari ini adalah hari terakhir. Yang tersisa semuanya adalah master. Tuan Shen baru saja bangun, jadi dia tidak perlu bertanding lagi. Ge Changsheng takut Sentian akan bertarung lagi. Dengan kondisi Sentian saat ini, akan sulit baginya untuk mengalahkan lawan. Lagi pula, mereka yang dapat bertahan sampai akhir adalah para pendeta yang kuat. Aku hanya ingin pergi dan melihat-lihat. Aku tidak akan bertarung lagi. Sentian tersenyum tipis, lalu mengikuti Ge Changsheng ke alun-alun. Saat itu jumlah orang di alun-alun sudah semakin sedikit, dan banyak biksu yang kalah enggan datang ke alun-alun untuk menyaksikan biksu lain bertarung. Pada akhirnya, hanya 10 orang yang tersisa, dan mereka mulai menantang satu sama lain untuk bertarung. Sentian melihat dan menemukan bahwa selain 5 orang dalam daftar, Jin Yuan, Lu Chang dan Han Qinger juga hadir dan tinggal. Melihat Sentian terbangun, Han Qinger benar-benar menyerah dalam pertarungan di atas ring, melompat, dan mendarat di depan Sentian. Sentian, kamu sudah bangun. Aku tidak menyangka kamu akan bangun secepat ini. Han Qinger menatap Sentian sambil tersenyum. Kalian masih saja bertarung, mengapa kalian lari seperti itu? Tanya Sentian dengan heran. Lagi pula, semakin dekat akhir, semakin penting setiap kemenangan bagi setiap dunia rahasia. Tidak apa-apa, aku mengaku kalah saja. Kata Han Qinger acuh tak acuh. Karena dialah yang melompat dari panggung, maka sesuai dengan aturan, Han Qinger harus mengakui kekalahan secara langsung. Han Fuseng, tampaknya putrimu mulai menyukai Sentian. Yuqian berkata kepada Han Fuseng, penguasa istana Zixiao, di panggung tinggi. Haha, anak perempuan memang sudah tidak bisa diurus lagi kalau sudah besar. Han Fuseng tertawa, lalu melirik Lu Buwei, penguasa benteng Chanyu yang tidak jauh dari situ. Lagi pula, karena keduanya berasal dari alam rahasia Leimen, Han Qinger dan Lu Chang dapat dikatakan sebagai kekasih masa kecil, dan kedua keluarga juga tertarik untuk mempertemukan mereka. Namun, pada konferensi alam rahasia ini, Han Fuseng juga menyadari kekaguman putrinya, Han Qinger terhadap Sentian. Ditambah dengan aura mendominasi yang ditunjukkan Sentian saat dia membunuh Feng Wuhen, Han Fuseng juga mengembangkan kesan baik terhadap Sentian. Meskipun kekuatan Sentian saat ini tidak terlalu tinggi, potensinya tidak terbatas. Inilah yang disukai Han Fuseng dari Sentian. Meskipun ranah Sentian tidak tinggi, kekuatan yang ia tunjukkan dan kekuatan badannya benar-benar tak tertandingi. Hanya dalam beberapa hari, semua lukaannya telah sembuh. Sungguh badan yang menyimpang. Feng Jingyan benar-benar memuji Sentian. Anda harus tahu bahwa Sentian baru saja membunuh muridnya Feng Wuhen beberapa hari yang lalu. Sekarang Feng Jingyan secara terbuka memuji Sentian, yang sangat tidak masuk akal. Namun, Feng Jingyan punya alasan untuk tiba-tiba memuji badan Sentian. Dia hanya ingin orang-orang ini memperhatikan Sentian. Dengan badan yang kuat dan harta karun di badan Sentian, Feng Jingyan yakin bahwa seseorang pasti sudah lama tertarik pada Sentian. Dengan cara ini, Sentian akan menjadi subjek penelitian semua orang, dan Sentian akan menjadi kelinci percobaan dan kehilangan nyawanya sepenuhnya. Sentian ini benar-benar punya banyak rahasia. Yuqian menyipitkan matanya dan berkata ringan. Sentian, hari ini adalah hari terakhir kompetisi, apakah kamu tidak akan mengambil tindakan? Jika kamu tidak mengambil tindakan, kamu tidak akan dapat memenangkan 3 pertandingan. Dalam hal ini, sebagian besar sumber daya keluarga Ge akan menjadi milik paviliun San Yue milikku. Jin Lifu berjalan ke arah Sentian dan berkata kepada Sentian. Jin Lifu, Tuan Shen baru saja bangun dan tidak cocok untuk berkelahi. Jika Anda kalah, Anda kalah. Keluarga Ge saya tidak akan menyangkal masalah sumber daya. Kata Ge Changsheng kepada Jin Lifu. Baguslah. Aku merasa lega dengan kata-katamu. Jin Lifu pergi dengan ekspresi puas di wajahnya. Elder Ge, bagaimana kalau
Sentian ingin mencoba lagi. Dia tidak bisa hanya melihat sumber dayanya habis. Tuan Sen, badan Anda adalah yang terpenting. Itu hanya beberapa sumber daya. Jika Anda tidak memilikinya, kami akan pergi dan mencarinya. Ge Changsheng membujuk Sentian. Sentian mengangguk. Sekarang semua monster di pegunungan monster berada di bawah yurisdiksi Sentian. Dia juga bisa mendapatkan beberapa pil binatang untuk keluarga Ge saat waktunya tiba. Sentian, setelah konferensi alam rahasia selesai, aku akan membawamu ke alam rahasia Leimen milik kami. Lingkungan di sana jauh lebih baik daripada alam rahasia Huomen. Han Qinger mengundang Sentian. Sentian benar-benar ingin pergi bersama Han Qinger. Lagi pula, dia mendekati Han Qinger hanya agar bisa pergi ke rumah Zixiao dan menyelidiki ibunya. Namun, sekarang belum waktunya. Setelah konferensi alam rahasia selesai, Sentian harus kembali ke dunia sekuler. Su Yuki dan yang lainnya telah disegel di alam rahasia Sekte Wendao. Sentian harus menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Selain itu, Sentian harus pergi ke dunia tersembunyi lagi. Dia memiliki peta reruntuhan di tangannya. Jika dia berhasil menemukan reruntuhan itu, kekuatan Sentian akan dapat meningkat lagi. Hanya ketika kekuatannya semakin kuat, Sentian dapat menjelajahi 8 alam rahasia. Sekarang, bahkan jika dia pergi ke rumah Zixiao dan mengetahui keberadaan ibunya, dengan kekuatan Sentian saat ini, dia tidak akan dapat membawa ibunya pergi. Kita tunggu sebentar. Konferensi alam rahasia sudah berakhir, dan aku harus kembali ke dunia sekuler. Ada beberapa hal yang belum kuurus. Sentian dengan sopan menolak undangan Han Qinger. Baiklah, tapi setelah selesai, ingatlah untuk datang kepadaku. Aku akan memberitahumu alamat masuk dan mantra alam rahasia Leimen. Han Qinger mendekatkan diri ke telinga Sentian, lalu memberitahu Sentian alamat masuk dan mantra alam rahasia Leimen. Anda harus tahu alamat pintu masuk dan mantra alam rahasia ini, yang sangat penting bagi alam rahasia. Sekarang Han Qinger benar-benar memberitahu Sentian, yang menunjukkan bahwa dia sangat menyukai Sentian. Melihat Han Qinger berbicara dan tertawa dengan Sentian, Lu Chang sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dengan kemenangan terakhir Yao Zhenghui, konferensi alam rahasia pun berakhir. Kali ini, Yao Zhenghui masih menjadi nomor 1 dalam daftar. Namun, Sentian adalah kuda hitam. Jika Sentian tidak terluka dan bertarung melawan Yao Zhenghui, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang pada akhirnya. Tingkat kekuatan Sentian tidaklah tinggi, tetapi semua orang dapat melihat harta karun di badannya, terutama lonceng pola naga, yang secara langsung menjebak Feng Wuhen yang telah dirasuki iblis di dalam, membuatnya tidak dapat bergerak, dan akhirnya menghancurkannya hingga menjadi bubur. Jika Yao Zhenghui yang terjebak dalam lonceng pola naga, hasilnya mungkin akan sama. Tuan Yu, kompetisi sudah berakhir. Saya pikir sudah waktunya untuk mengumumkan berakhirnya konferensi alam rahasia kita, kata Yao Qisheng kepada Yu Qian. Yu Qian mengangguk, berdiri di peron, melirik semua orang, dan kemudian mengumumkan akhir konferensi. Namun sebelum Yu Qian dapat membuka mulutnya, seluruh bumi tiba-tiba bergetar, kemudian energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyembur keluar dari dalam tanah, lalu membentuk pusaran hitam raksasa di udara. Bintang-bintang berkelap-kelip dalam pusaran itu, arus-arus deras berarak melintasinya, dan aliran-aliran energi spiritual murni terus bermunculan dari pusaran itu. Merasakan energi spiritual murni, semua orang terkejut. Ini adalah alam rahasia baru yang terbuka, kata Ge Changsheng penuh semangat saat dia melihat pusaran air di udara. Alam rahasia baru. Sentian sedikit terkejut. Bukankah alam rahasia ini diciptakan oleh manusia selama perang antara dewa dan iblis? Kok tiba-tiba muncul dunia rahasia baru? Ge Changsheng melihat kebingungan Sentian dan buru-buru menjelaskan. Tuan Sen, alam rahasia ini tidak tetap, juga tidak berubah. Setiap kali alam rahasia baru dibuka, alam rahasia lain akan menghilang. Tetapi siapa yang menciptakan alam rahasia baru ini? Tanya Sentian. Ge Changsheng menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Bagaimanapun, setiap kali alam rahasia baru dibuka, alam itu akan dipenuhi dengan harta karun langka, dan energi spiritualnya akan jauh lebih melimpah, seperti surga. Jadi setiap kali alam rahasia baru dibuka, akan ada perselisihan. Sentian terdiam.
Di luar 8 alam rahasia ini, sebenarnya ada master yang dapat menciptakan alam rahasia. Para master ini kemungkinan besar adalah para kultivator dari dunia surgawi yang disebutkan oleh Blood Demon. Dunia surga dan manusia, tempat macam apa ini? Hati Sentian penuh dengan fantasi tentang dunia surga dan manusia. Namun, dia tahu bahwa dengan kemampuannya yang terbatas, dia bahkan tidak bisa masuk ke 8 alam rahasia, jadi bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk pergi ke alam surga? Semua orang menatap kosong ke arah pusaran hitam itu. Di dalam pusaran itu ada ruang lain yang tidak diketahui. Tidak seorang pun tahu apakah ada bahaya di sana. Setelah hening sejenak, Yukian berkata perlahan. Semuanya, pembukaan alam rahasia baru ini adalah kesempatan besar bagi 8 alam rahasia kita. Namun, untuk menjelajahi alam rahasia ini, aku memutuskan untuk mengambil risiko dan masuk untuk melihat-lihat. Sebelum aku keluar, kalian tidak boleh masuk begitu saja. Yukian berbicara dengan nada yang penuh perhatian kepada semua orang, tetapi semua orang tahu bahwa Yukian berencana untuk memonopoli sumber daya di alam rahasia baru. Lagi pula, mereka yang masuk pertama memiliki keuntungan yang unik. Namun, melihat pusaran hitam dengan arus yang bergolak, bahaya di dalamnya tidak diketahui, jadi orang pertama yang masuk pasti yang paling berbahaya. Jadi Yukian mengusulkan untuk masuk lebih dulu, dan tidak ada seorang pun yang keberatan. Yukian mengerahkan seluruh kekuatan spiritual di badannya untuk membentuk penghalang di sekelilingnya, lalu badannya perlahan melayang menuju pusaran hitam. Segera, badan Yukian tenggelam ke dalam pusaran hitam, dan semua orang menyaksikan dengan gugup. Ah! Namun diiringi dengan teriakan, badan Yukian terjatuh seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh terduduk dengan keras. Yukian saat ini berlumuran darah dan luka-luka, seolah-olah dia telah dipotiong oleh pisau. Ayah! Melihat ini, Yu Jiameng bergegas maju dan membantu Yukian berdiri. Tuan Yu, apa yang terjadi? Yao Qisheng melangkah maju dan bertanya pada Yukian. Kalian harus tahu bahwa Yukian adalah yang terkuat di sini. Sekarang Yukian baru saja memasuki pusaran hitam dan telah menjadi seperti ini. Begitu banyak orang ingin tahu apa yang dialami Yukian. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Turbulensi di dalam pusaran ini terlalu kuat untuk dilawan sama sekali. Kata Yukian dengan wajah pucat dan kengerian di matanya. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Jika Yukian saja tidak bisa masuk, maka tidak ada orang lain yang bisa masuk. Untuk sesaat, semua orang menatap pusaran hitam itu dan terdiam. Biar aku coba, kata Sentian, lalu melompat ke arah pusaran hitam itu. Badan emasnya yang tak bisa dihancurkan pun diaktifkan, dan seluruh badan Sentian terbungkus sisik emas. Begitu Sentian memasuki pusaran itu, sebuah kekuatan mengerikan langsung merasuki badannya. Sentian terkejut dan buru-buru berusaha menekan kekuatan ini. Kristal naga di badan Sentian mulai bersinar, dan seekor naga emas melesat keluar dari badan Sentian, melayang di sekitar Sentian dan menahan kekuatan turbulen di sekitarnya. Dan di dalam badan Sentian, seekor burung phoenix api melebarkan sayapnya dan benar-benar mulai melawan kekuatan yang memasuki badan Sentian. Mata Sentian langsung menjadi gelap dan dia pingsan. Pada saat yang sama, di laut tidak jauh dari Gunung Kunlun di alam tersembunyi, kolom air melesat langsung ke langit. Segera setelah itu, gelombang besar muncul, dan saat kolom air jatuh, pusaran air dengan diameter puluhan meter muncul di laut. Bagian dalam pusaran itu gelap gulita dan tak berdasar. Pemandangan aneh ini langsung menarik perhatian semua orang di dunia tersembunyi itu. Melihat pusaran air tak berdasar di laut, semua orang tercengang. Pada saat ini, energi spiritual yang kuat terpancar dari pusaran tersebut. Semua orang merasakan napas yang menyegarkan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat masuk. Ku Yuncang, yang berada puluhan mil jauhnya, juga merasakan perubahan di daerah itu dan segera datang menunggangi paus pembunuh. Melihat pusaran air besar di depannya dan merasakan energi spiritual terus-menerus muncul dari pusaran air itu, Ku Yuncang sedikit mengernyit. Mungkinkah ada lubang yang muncul di alam rahasia? Ku Yuncang dapat dengan jelas merasakan energi spiritual, yang jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh dunia sekuler. Dan satu-satunya tempat yang dapat memiliki energi spiritual seperti itu adalah di alam rahasia. Namun, pintu masuk ke setiap alam rahasia sangat tersembunyi, dan ada formasi tersembunyi, yang membutuhkan mantra.
Namun sekarang pintu masuk alam rahasia yang besar tiba-tiba muncul di laut dalam. Ini seharusnya menjadi lubang di alam rahasia. Setelah merenung sejenak, Ku Yuncang melompat maju dan langsung melompat masuk. Di alam rahasia, Sentian masih pingsan, dan kekuatan turbulen dalam pusaran hitam terus-menerus menyerang Sentian. Untungnya, naga dan Phoenix, satu di dalam dan satu di luar, melindungi Sentian. Kalau tidak, Sentian pasti sudah berubah menjadi pasta daging sekarang. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan keluar dari pusaran itu, dan seberkas cahaya secepat kilat menghantam Sentian. Dari luar, terlihat seberkas cahaya tiba-tiba berkelebat di pusaran hitam itu, lalu padam. Aura mengerikan yang dipancarkan cahaya itu mengejutkan semua orang. Sentian ini benar-benar sombong, dia benar-benar berani menerobos pusaran air yang bahkan kepala keluarga Yu tidak bisa melewatinya. Lu Chang merasakan aura mengerikan yang dipancarkan oleh cahaya tadi, dan tersenyum dingin. Sudah lama sekali, dan Sentian belum keluar juga. Dia pasti sudah Mahtei di sana. Diam, Sentian tidak akan Mahtei. Han Qinger menatap tajam ke arah Lu Chang. Lu Chang tidak mengatakan apa-apa, tetapi kebenciannya terhadap Sentian semakin dalam. Pada saat ini, Sentian terkena cahaya yang sangat keras. Meskipun badannya tidak terluka, tengkorak kristal di cincin penyimpanannya benar-benar jatuh dari cincin penyimpanan dan kemudian perlahan melayang ke atas. Munculnya tengkorak kristal membuat turbulensi di pusaran hitam semakin mengerikan. Tengkorak kristal mulai memancarkan cahaya dan perlahan jatuh di dada Sentian. Disertai kilatan cahaya yang menyilaukan, tengkorak kristal itu menghilang, tetapi di kulit Sentian, ada tengkorak seperti tato. Kekuatan yang memasuki badan Sentian saat ini langsung diserap oleh tato tengkorak di dada Sentian. Saat kekuatan di badan Sentian menghilang, Sentian perlahan membuka matanya. Namun, baru saja membuka matanya, Sentian merasakan nyeri yang tajam di dadanya. Sentian buru-buru menunduk, dan ketika melihat tato tengkorak di dadanya, Sentian tercengang. Apa yang terjadi? Sentian terkejut, tetapi sebelum dia bisa mengetahuinya, dia merasakan badannya menjadi ringan dan dia langsung jatuh ke sebuah batu besar. Sentian hanya merasakan nafas dalam badannya tertekan, darah dalam badannya melonjak, lalu seteguk darah muncrat keluar. Darah yang dimuentehkan Sentian sangat hitam. Darah itu jatuh ke batu besar dan meleleh dalam sekejap. Melihat batu besar yang mencair dan darah hitam, Sentian tercengang. Dia tidak mengerti apa yang salah dengan badannya. Melihat lingkungan sekitarnya, Sentian yakin bahwa dia telah tiba di alam rahasia yang baru muncul ini. Energi spiritual di alam rahasia sangat murni, yang membuat Sentian merasa sangat nyaman. Namun, Sentian menemukan bahwa kekuatan spiritual di badannya tampaknya ditekan oleh sesuatu dan tidak dapat dikeluarkan sama sekali. Mungkinkah karena tato tengkorak ini? Sentian menatap dadanya, lalu memegangnya dan mencoba merobek potongan daging ini. Tetapi ketika tangan Sentian mendekati tato tengkorak itu langsung memancarkan seberkas cahaya, menyebabkan tangan Sentian langsung memantul kembali. Wah! Aku sangat beruntung bisa meminjam badanmu untuk menghidupkanmu kembali. Beraninya kau meninggalkanku. Pada saat ini, suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar di benak Sentian. Di mana kamu? Siapa kamu? Sentian tertegun, melihat sekeliling, lalu bertanya dengan keras. Aku ada di dadamu. Kau mengambil tengkorakku, tetapi kau masih tidak tahu siapa aku. Jika kau tidak mengambil tengkorakku, aku bisa menggunakan alam rahasia ini untuk membangkitkan diriku sendiri. Sekarang aku hanya bisa mengandalkan badanmu. Ketika kau menemukan apa yang aku butuhkan, aku akan meninggalkan badanmu. Suara lelaki tua itu terdengar lagi. Sentian tiba-tiba teringat bahwa ada peta harta karun di tengkorak kristal di cincin penyimpanannya. Namun, ketika Sentian memeriksanya, dia menemukan bahwa tengkorak kristal itu telah hilang. Tampaknya tengkorak yang ditato di dadanya adalah tengkorak kristal. Siapa kamu? Aku mengambil tengkorakmu karena penasaran, begitu pula peta harta karun di atasnya. Sentian menjelaskan, tidak masalah siapa aku. Kau tidak akan mengenaliku bahkan jika aku memberitahumu. Bawa saja aku bersamamu dan ikuti petunjuk pada peta harta karun untuk sampai ke tujuan. Kata lelaki tua itu dengan tidak sabar. Ketika Sentian mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak menyangka bahwa peta harta karun di tengkorak itu akan berada di alam rahasia yang baru dibuka ini.
Namun karena lelaki tua itu tidak mau mengatakannya, Sentian tidak bertanya lebih lanjut. Namun, kekuatan Sentian saat ini hanya setengah dari dirinya, jadi dia tidak bisa menahan rasa khawatir dan bingung. Aku tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan kekuatan spiritual dalam badanku. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Sentian bertanya kepada lelaki tua itu. Apa hubungannya denganku? Alasan mengapa kau tidak dapat mengerahkan kekuatanmu sepenuhnya adalah karena ada kekuatan surga di alam rahasia ini, dan kau ditekan oleh surga. Kekuatan naga dan Phoenix di badanmu belum sepenuhnya terintegrasi, jadi kau ditekan oleh surga. Kata lelaki tua itu. Kekuatan naga dan burung Phoenix. Sentian mengerutkan kening dan langsung teringat burung Phoenix api di badannya sebelum dia koma. Di dalam badannya hanya ada kekuatan naga. Kapankah dia akan memiliki kekuatan burung Phoenix api? Mungkinkah? Sentian memikirkan Phoenix api di pegunungan monster, tetapi ketika Sentian dan Phoenix api berpisah, tidak ada kekuatan Phoenix api di badannya. Tetapi mengapa sekarang ada kekuatan tambahan di badanku? Seolah merasakan keraguan Sentian, suara lelaki tua itu terdengar lagi. Ini adalah kekuatan naga dan angin yang dihasilkan oleh penyatuan naga dan burung Phoenix. Kau tidak bisa mempermainkan orang lain dan sekarang menyangkalnya, kan? Kata-kata lelaki tua itu membuat Sentian semakin bingung. Dia belum pernah melakukan hal semacam itu dengan Fire Phoenix sebelumnya. Tiba-tiba, Sentian teringat pada hari-hari saat dia koma dan mimpi sangat nyaman yang dialaminya sesudahnya. Dia mengira wanita itu adalah Ge Yuhan, tetapi dia salah paham terhadap Ge Yuhan, dan Sentian selalu percaya itu hanya mimpi. Namun kini tampaknya wanita itu adalah Phoenix api. Setelah ia berhubungan dengan Phoenix api, kekuatan naga dan angin pun tercipta, namun waktunya terlalu singkat dan kedua kekuatan itu belum menyatu sepenuhnya. Sentian merasa sangat malu ketika dia memikirkan bagaimana dia telah melakukan hal semacam itu terhadap Huo Feng saat dia sedang tidak sadarkan diri. Baiklah, berhentilah menunda-nunda. Pria harus mengakui kesalahan mereka setelah bermain dengannya. Selain itu, kamu, seekor naga dan seekor burung Phoenix, adalah pasangan yang sempurna. Dan gadis itu bersedia memberimu semua kekuatan Fire Phoenix di badannya. Dia pasti tulus padamu. Carilah kesempatan untuk menikahi gadis itu. Sekarang, bawalah aku untuk menemukan tempat itu sesuai dengan petunjuk di peta harta karun. Orang tua itu mendesak Sentian. Sentian menyesuaikan suasana hatinya dan mulai menuju tujuannya sesuai dengan petunjuk peta harta karun. Meskipun kekuatannya ditekan oleh Dao Surgawi, untungnya tidak ada orang lain di alam rahasia ini dan tidak ada bahaya, jadi Sentian tidak khawatir. Pada saat ini, Ge Changsheng dan kelompoknya sudah lama tidak melihat Sentian keluar, dan menduga bahwa Sentian pasti telah memasuki alam rahasia baru. Meskipun Yukian terluka oleh kekuatan yang bergejolak dan langsung terlempar, beberapa hal yang mustahil selalu terjadi pada Sentian. Gemuruh. Pada saat ini, tanah di bawah kaki Ge Changsheng dan yang lainnya mulai bergetar hebat. Oh tidak, alam rahasia ini akan riyuntuh, ayo cepat pergi. Yukian merasakan bumi berguncang dan berteriak keras. Melihat ini, semua orang mulai berlari menuju susunan teleportasi, dan kemudian diteleportasi ke wilayah rahasia mereka sendiri. Setelah melihat pusaran hitam itu, Ge Changsheng harus pergi. Ketika alam rahasia baru terbuka, alam rahasia lama akan menghilang. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa alam rahasia kehancuran itu sebenarnya adalah tempat mereka mengadakan konferensi alam rahasia. Akan tetapi, hilangnya alam rahasia ini pasti ada kaitannya dengan lonceng berpola naga yang diambil oleh Sentian. Tak lama kemudian, semua orang di alam rahasia itu pergi, dan seluruh alam rahasia itu terkoyak-koyak di tengah suara gemuruh yang besar, dan akhirnya lenyap. Pada saat ini, Sentian tidak tahu bahwa alam rahasia tempat konferensi alam rahasia diadakan telah riyuntuh dan menghilang. Dia masih mengikuti petunjuk peta harta karun dan melanjutkan perjalanannya. Tetapi tepat setelah Sentian melewati hutan, dia tiba-tiba berhenti dan ekspresinya menjadi sedikit gugup. Karena dia merasa ada aura lain yang mendekatinya, dan jumlahnya lebih dari satu orang. Hei, mengapa ada orang lain di alam rahasia ini? Tanya lelaki tua itu dengan bingung. Sentian tidak menyangka akan ada seseorang yang muncul di alam rahasia yang baru muncul ini. Mungkinkah orang lain melihat bahwa dia tidak keluar dan ikut masuk? Namun, kekuatan Sentian saat ini sedang tertekan.
Tanpa mengetahui identitas pihak lain, dia tidak berani bergerak maju dengan gegabah. Jadi dia mencari tempat untuk bersembunyi dan menunggu serta melihat seperti apa situasinya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, puluhan sosok perlahan muncul. Ketika orang-orang ini mendekat, Sentian tercengang. Karena orang-orang ini bukan dari 8 alam rahasia, tetapi dari dunia tersembunyi. Meskipun Sentian tidak mengenal sebagian besar dari mereka, dia telah melihat dan berurusan dengan Tong Yugong dari Sekte Tianlei dan Bao Yukun dari Sekte Lianyao. Di antara mereka ada beberapa pria parubaya, yang memiliki aura yang sangat kuat dan jelas telah mencapai ranah kaisar bela diri. Tampaknya pria parubaya ini seharusnya berada di level pemimpin sekte. Lao Tong, aku tidak pernah menyangka ada pintu masuk ke alam rahasia di dekat dunia tersembunyi kita. Tempat ini benar-benar surga. Menghirup udara segar saja sudah membuat orang merasa segar. Aku akan memindahkan kelompokku ke sini di masa depan, kata Leng Wudao penuh semangat. Ya, tempat ini memang bagus, dan aku lihat tanaman obat di sini juga sangat kaya. Aku ingin memindahkan sekte alkimia ke sini juga. Tempat ini berkali-kali lebih besar dari dunia tersembunyi kita, jadi kita tidak perlu bertarung secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan sumber daya dan wilayah. Bao Yukun menatap gunung yang penuh dengan tanaman obat dengan penuh semangat. Kalian berdua, jangan terlalu cepat senang. Kalau alam rahasia ini sudah ada pemiliknya, kita pasti akan membuat masalah kalau kita gegabah masuk. Kurasa kita harus melihat-lihat dulu. Kalau alam rahasia ini tidak ada pemiliknya, kita bisa pertimbangkan untuk pindah, kata Tong Haiyang, bersambung.